Akhirnya dia melancarkan pedang Ziwei. Melihat jurus ini, patriark tua itu menatap tanpa berkedip. Dia memprovokasi dengan aura pembunuh. Kemarilah, biar saya lihat di mana batasmu. Keduanya adalah ahli pedang teratas. Begitu jurus mereka bertabrakan, jurus pedang itu seolah ingin meledak, segala sesuatu di sekitarnya bergetar. Tiba-tiba, senior tua itu berkata sambil memberi petunjuk, teknik pengendalian pedang, gerbang 61-63, total ada 3 jilid. Untuk mendapatkan semuanya, engkau perlu mengorbankan sedikit usaha. Mendengar kata-kata ini, pemuda itu melangkah lebih jauh ke dalam hati merasa senang, akhirnya sampai juga. Melihat pemandangan di balik pintu, Faingu semakin hati-hati menilai. Tingkat ketujuh tantangan menyembunyikan pintu masuk teknik pengendalian pedang. Patriark pendiri sekte pedang, patriark tua, menasihati. Jika orang-orang Gunung Shu setuju, engkau bisa berlatih sesuka hati. Lebih baik tinggal di sini sebentar lagi. Faingu memanggil dengan terkejut. Senior, patriark tua menasihati. Kalau begitu, setelah menguasai teknik pengendalian pedang, cobalah lewati gerbang ke-9 di belakang, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Pemuda itu masih ragu berkata. Tapi senior, murid dan keturunan Taoist King Feng masih menunggu teknik pengendalian pedang sekte pedang. Patriark tua mengeluh. Siapa suruh mereka tidak berguna? Mendengar kata-kata ini, wajah pemuda itu memucat, dia berpikir dalam hati. Tidak disangka, baru selesai satu pertarungan, sudah mau bertarung lagi. 72 jurus pedang telah mengungkapkan beberapa kebenaran. Tingkat kesulitan pintu belakang tentu lebih tinggi dari pintu depan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh setiap roh formasi tetua didasarkan pada batas tertinggi yang ditetapkan oleh formasi besar. Mungkin di pintu ke-50, kedua belah pihak perlahan mulai memahami satu sama lain. Sikap roh formasi tetua menjadi lebih lunak. Dia berpesan kepada Fine Nenagram. Jalur pedang memiliki 3 dao, langit, bumi, manusia. Manusia menjadikan manusia sebagai dasar. Bumi menjadikan pedang sebagai dao. Pedang Ziwei milikmu termasuk dalam jalur pedang yang diwujudkan dari kekuatan langit. Pedang pemuda itu selalu menjadi senjata empuh dalam pertarungan. Pemuda itu menghela napas. Tetua itu tidak hanya sering menunjukkan kekurangan dalam jurus pedangnya, setiap kali berhasil memukul mundur dia, tetapi juga secara khusus memberinya petunjuk atau bercanda dengannya beberapa kalimat. Terlalu banyak bicara, anak muda. Jurus tadi tidak. Lanjutkan, lanjutkan. Anak muda sepertimu sudah tidak tahan lagi. Apa kamu ingin saya memberimu 3 jurus? Pepatah mengatakan pedang seperti pemiliknya. Dia sungguh curiga apakah leluhur agung King Feng memiliki kecenderungan menyiksa? Jika tidak, bagaimana mungkin pedang yang dia lepaskan malah senang menyiksa orang lain? Adegan beralih ke 1 tahun kemudian. Pintu perlahan terbuka. Luong Tang melangkah keluar. Hatinya lega. Akhirnya bisa keluar juga. Sebelum Fuong Tang pergi, tetua pedang mengingatkan, anak muda, kamu lupa membawa barang? Mendengar peringatan itu, Luong Tang buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil benda yang terlupakan itu, masih sedikit bingung. Saat ini, tetua pedang segera menjelaskan. Mengikuti cara anak muda sekarang, bagaimana mungkin tidak ada hadiah setelah melewati rintangan? Benda di tangan Fuong Tang mungkin adalah hadiah dari tetua pedang. Menurut penjelasan tetua itu, ini adalah pedang terbang Qi M Hwen yang sudah jati. Ambillah. Qi M Hwen adalah sejenis pedang yang mengandung seni mengendalikan pedang. Jati, berkat fondasi harta karun, menggunakan harta untuk membuat pedang kosong biasa, memasukkannya ke alam dao untuk dipelihara, seseorang dapat mengendalikan pedang untuk membunuh musuh. Mendengar pesan tetua pedang, Fuong Tang dengan hormat menangkupkan tangan. Terima kasih tetua atas pemberian harta karun ini. Fine Nenagram diam-diam merasa bersyukur dalam hati, roh formasi tetua ini telah memberinya hadiah besar. Setelah memberikan harta karun kepada Fine Nenagram, tetua itu segera mendesaknya untuk pergi dengan cepat. Kesabaran anak muda memang belum cukup, kultivasi tertutup selama setahun. Padahal di masa lalu para murid harus 3 hingga 5 tahun. Luong Kang, setelah mendengar teguran ini, hanya bisa menghela napas. Tetua benar, murid ini akan mengingat ajaranmu.
Meskipun di permukaan Fu Hongtang menunjukkan kepatuhan, sebenarnya dia sudah menebak, lebih tepatnya tetua itu ingin terus menyiksanya. Fu Hongtang perlahan merencanakan tindakan selanjutnya. Setengah tahun lalu, dia telah menyebarkan seluruh seni mengendalikan pedang, lalu berkultivasi tertutup selama setahun di 72 jurus pedang. Kali ini setelah keluar, dia harus menceritakan tentang roh formasi tetua itu kepada para tetua sekte pedang. Mungkin nanti akan ada lebih banyak murid muda yang masuk ke formasi, dan roh formasi tetua itu tidak akan merasa bosan lagi. Ketika Fu Hongtang keluar, semua orang menghela napas. Haha, Fine Nenegram, kamu akhirnya keluar dari kultivasi tertutup juga. Jika kamu tidak keluar setahun lagi, kami sudah. Fu Hongtang sudah bersiap untuk menggali seluruh gunung. Tetua sekte pedang memuji Fine Nenegram. Kali ini kamu telah banyak membantu kami memutuskan untuk memberimu sesuatu. Benda yang dibawa tetua adalah sebuah plakat emas berkilaan. Fu Hongtang melihat plakat itu dan diam-diam bersukacita dalam hati. Terima kasih banyak atas kemurahan hati tetua. Tetua itu membawa benda itu dan kata-kata penyemangat. Ini adalah sedikit niat baik dari kami, Fine Nenegram, jangan menolak. Semuanya sudah diatur dengan baik. Fu Hongtang tidak berkata apa-apa lagi. Dia menangkupkan tangan dan menjawab, setelah ini, saya sebagai murid junior juga akan menganggap diri saya sebagai bagian dari sekte pedang. Jika sekte pedang mengalami kesulitan, saya pasti akan segera datang. Semuanya akhirnya berakhir. Fu Hongtang berpikir dalam hati. Ujian sudah selesai, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Sekarang aku akan berpamitan dengan semua orang, meninggalkan sekte pedang. Dia pergi diiringi ucapan perpisahan dari semua orang. Fu Hongtang, Fine Nenegram, jaga diri baik-baik. Tetua, Fine Nenegram, jika tidak ada pekerjaan, kembalilah untuk berkultivasi tertutup. Adegan perlahan beralih ke pavilion kecil Tangwan Tu di Gunung Wudang. Itu mungkin tujuannya, pikir Fu Hongtang dalam hati. Bagaimanapun, di Gunung Wudang masih ada pavilion kecil tempat dia tinggal beberapa tahun ini. Dan ada guru serta kakak seperguruan yang tinggal bersamanya selama beberapa tahun ini. Suara sapuan samar bercampur dengan gerakan saat ini. Fine Nenegram tidak bisa tidak berpikir. Sudah setahun tidak pulang, entah bagaimana kabar guru dan kakak seperguruan. Ponsel di kursi tiba-tiba berdering. Fu Hongtang telah memberitahu kakak seperguruannya. Kakak seperguruan, aku sudah kembali ke Gunung Wudang. Namun, kakak seperguruannya hanya membalas dengan serangkaian emoji, mulai dari terkejut hingga marah. Emoji-emoji ini membuat Fu Hongtang terdiam. Fine Nenegram mencoba mengirim pesan lagi kepada kakak seperguruannya. Kakak seperguruan, aku selalu berkultivasi tertutup, ponselku kehabisan baterai karena kehilangan sinyal, jadi aku tidak bisa menghubungi siapapun. Fu Hongtang, sambil mengirim pesan, berpikir dalam hati. Sepertinya kakak seperguruan sangat kesal karena aku menghilang selama setahun, aku harus cepat mengganti topik. Agar kakak seperguruan senang, Fine Nenegram dengan serius menyusun pesan. Aku telah belajar banyak, punya banyak kemampuan baru di sekte pedang. Kapan-kapan akan kutunjukkan padamu. Dia juga melampirkan emoji domba kecil yang lucu. Waktu berlalu, Fu Hongtang semakin yakin dengan keadaan saat ini. Selama setahun ini, guru telah menjadi tokoh terkenal. Ia terkenal dengan sebutan penekan kejahatan dari pemerintah. Dan sebagian besar waktu, ia berkultivasi dao atau bersama istri guru. Sebaliknya, kakak seperguruan setidaknya harus melakukan perjalanan dinas 3 kali setiap bulan. Di mata Fine Nenegram, itu tampaknya cukup sulit. Kakak seperguruan semakin sering mengeluh kepada guru, tetapi justru karena itu, setiap kali kakak seperguruan melakukan misi, ia menerima imbalan besar. Kecepatan kultivasinya tahun ini tidak hanya tidak melambat, tetapi ia juga memiliki kemungkinan naik ke tahap intifod dalam waktu setengah tahun. Semakin Fu Hongtang memikirkannya, semakin dia bersemangat karena bakat kakak seperguruannya. Kecepatan seperti kakak seperguruan memang merupakan efisiensi bawaan dari para tetua peringkat langit. Entah kapan aku bisa menyusulnya. Selain itu, Ki Amhawen yang terbuat dari inti emas 5 warna, jika bisa dikultivasi dengan sukses, maka sebelum mencapai alam abadi terbang, aku tidak perlu mengganti pedang terbang lagi, kan?
Ruong Tang meletakkan benda pemberian tetua pedang di kepalanya. Sambil berkultivasi dia berpikir, tapi pedang langit Si Wei, pedang terbang tingkat abadi, seberharga dan sekuat apapun, hanyalah benda pelindung Dao. Seni abadi yang murnilah yang akan membantuku mencapai keabadian dan memperoleh Dao. Selanjutnya aku harus tetap rajin berkultivasi. Ruong Tang berkata pada dirinya sendiri, dalam hatinya sedang mengatur kembali banyak pikiran. Ruong Tang berpikir dalam hati, kali ini aku kembali ke gunung dengan sangat diam-diam, tidak menarik perhatian siapapun. Jika bukan karena terakhir kali aku pergi mengambil barang leluhur yang secara khusus diselidiki sehingga mengganggu kakak seperguruan Jo, aku pikir tidak ada yang akan tahu. Begitu dia selesai berpikir, Ruong Tang terpotong oleh sebuah panggilan. Van Nenegram, kapan kamu kembali? Segera setelah sapaan itu, Ruong Tang bergabung, duduk bersama. Baginya, sudah setahun berlalu, sesama murid ini tidak dapat menghindari pertemuan dan obrolan. Terlebih lagi, dia sendiri jarang berinteraksi dengan dunia luar. Guru lagi-lagi menerima perintah untuk berkultivasi tertutup dari gurunya, jati setahun lagi berlalu. Sebuah telepon dari guru barulah sedikit membangkitkan semangatnya. Van Nenegram menjawab dari ujung telepon yang lain. Maksud guru, dalam 3 hari ini sudah ada 5 sekte yang kehilangan pusaka Dao mereka. Guru menjawab, ya, sebelumnya kamu juga pernah menghadapi kejadian serupa. Jati saya bertanya apakah kamu punya petunjuk. Masalah yang disebutkan guru memang membuat Ruong Tang teringat masa lalu. Dia mengingatkan guru, saya merasa hal-hal ini ada hubungannya dengan sekte Yin Yang. Selain itu, dia juga mengungkapkan banyak detail lainnya. Guru memahami maksud Van Nenegram. Dia mengangguk dan berpesan, baiklah, jangan terlalu memikirkan hal ini, fokuslah pada kultivasi Dao. Kamu harus meneladani guru dan kakak seperguruannya. Van Nenegram dengan patuh menjawab, saya mengerti. Kalau begitu, saya tidak akan turun gunung sampai saya mencapai alam tahap inti emas. Sebelum menutup telepon sepenuhnya, guru juga berpesan, tidak juga, saya masih punya pekerjaan yang ingin saya serahkan padamu. Mendengar ini, suasana hati Van Nenegram tiba-tiba merosot. Adegan beralih keesokan harinya, Ruong Tang duduk di depan layar ponsel. Dalam benak Ruong Tang muncul pikiran. Tim investigasi khusus mengadakan konferensi Dao abadi pertama. Mengapa aku juga harus ikut rapat persiapan ini? Sesaat kemudian, informasi Daos Master Fuong sudah online diperbarui. Sebuah tatapan menembus layar ponsel, menatap lekat-lekat. Tatapan itu seolah berkata, adik seperguruan tidak datang ke sini, kesayangan akan marah nih. Van Nenegram melihat layar dan langsung berkata dengan gembira, kakak seperguruan, lama tidak berjumpa. Suara hiruk-pikuk terus terdengar. Gadis abadi bisu berkata, tenang, tenang. Jika semua sudah berkumpul, mari kita mulai. Mao Nguyet beralih ke nada serius dan berkata, pertama, lebih dari 2 tahun lalu, kami telah memperhatikan organisasi ini berkat peringatan dari Daos Master Fuong. Saat Mao Nguyet berpidato, Ruong Tang diam-diam berpikir, meskipun pertemuan ini untuk mempersiapkan konferensi Dao abadi pertama, tetapi aktivitas sekte Yin yang terlalu kuat belakangan ini, sehingga dalam pertemuan ini tidak dapat dihindari untuk membahas mereka. Dan aku merasa, istri gurulah yang ingin memusnahkan sekte Yin yang sehingga mengadakan konferensi ini. Kailang angkat bicara menilai situasi saat ini, meminjam kekuatan jalur kebenaran untuk menekan kultivator jahat. Ini memang strategi yang telah kita tetapkan. Mari kita lihat apakah kita bisa memancing mereka keluar. Pedoman spesifik diisyaratkan secara samar oleh Kailang. Ruong Tang menyentuh layar ponsel, berpikir dalam hati, seluruh kesibukan hari ini akhirnya berakhir. Tampaknya dengan pengaturan istri guru kali ini, sekte Yin yang mungkin telah menabrak dinding besi. Tepat saat dia sedang fokus berpikir, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, memotong alur pikirannya. Gawat, gawat, putra Dao. Pavilion penyimpanan Dao terbakar, cepat padamkan api. Adegan di pavilion penyimpanan Dao sangat serius, api berkobar hebat. Teriakan terus-menerus terdengar. Pavilion penyimpanan Dao rusak, 3 jilid kitab klasik hilang. Cepat blokir dan selidiki. Ada murid yang terluka parah. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka?
Ruong Tang buru-buru bergerak ke pusat kejadian, berpikir dalam hati. Tidak beres, Sekte Yin yang benar-benar menyerang Wu. Di tengah kekacauan, sebuah perintah terdengar. Mulai dari tahap pembentukan embrio ke atas, selidiki sepenuhnya keberadaan pencuri. Menaati perintah, Fei Yu melihat sekeliling, matanya menemukan sesuatu yang tidak beres. Kebakaran ini hanya untuk menciptakan kekacauan saja. Para pencuri jelas tahu ada banyak ahli di gudang. Mereka pasti memanfaatkan kekacauan untuk menyamar dan bercampur dengan kerumunan pengejar. Ruong Tang menilai situasi dan dengan lantang berkata, "Paman-paman seperguruan, berhenti." Dia bertekad untuk tidak membiarkan mereka melarikan diri, harus menghentikan mereka. Begitu selesai bicara, Fei Yu sudah melesat dari satu sisi ke sisi lain. Tetua berlari keluar dengan terkejut bertanya, "Fei Yu, apa ada petunjuk?" Ruong Tang buru-buru menjelaskan, "Paman seperguruan, mohon hentikan para murid yang sedang mengejar. Mereka kemungkinan besar menyusup di antara mereka." Semua orang serentak melihat ke arah target. Paman seperguruan memahami masalahnya dan segera memerintahkan, "Kita berpencar untuk mengejar." Ruong Tang menyetujui, tetapi juga bekerja sama mengamati kemana-mana. Bukan di sini, bukan juga di sana. Semuanya terasa semakin kabur. Pihak mereka semakin kehilangan arah dalam mencari. Dia melihat sekeliling dengan terkejut. Dia berpikir dalam hati. Sudah bertemu beberapa kelompok orang, tapi masih belum ada jejak para pencuri. Bagaimana kabar Paman Cao di sana ya? Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Fei Yu segera menoleh untuk mengamati. Dia merasakan itu adalah fluktuasi energi primordial. Itu Paman Cao. Serangkaian gerakan kejam terjadi diiringi suara ribut. Pendeta Tao itu mundur dan berteriak, "Bantuan, cepat bunuh dia. Orang udang akan segera datang. Cepat selesaikan." Sebuah tangan terangkat, suara peringatan terdengar. "Berani-beraninya membakar pavilion arsip Dao, melukai murid-muridku. Bagaimana mungkin udang membiarkanmu terus berbuat sesuka hati?" Beberapa orang asing itu mulai ketakutan, menggertakkan gigi. Mata mereka saling pandang penuh kengerian. Serangan-serangan itu seakan serentak menghujani mereka. Pemandangan setelah itu hanya menyisakan kehancuran dan kegelapan. Paman seperguruan melihat situasi, Ruong Tang lantang berkata, "Tangkap kedua orang ini. Yang lain periksa kerugian pavilion arsip Dao." Selain itu, para tetua yang belum bermeditasi tertutup datang dari pavilion Xiao untuk berdiskusi. Adegan beralih ke aula utama. Semua orang sedang fokus membersihkan. Narasi Ruong Tang kembali terdengar. Meskipun guru besar telah bertindak, Wudang berhasil menaklukkan para pencuri tetapi tetap mengalami kerugian. Wudang tidak hanya kehilangan kitab-kitab, tetapi juga 4 penjaga gerbang terbunuh. Kakak seperguruan Chuang Long beruntung lolos dari kematian, tetapi racun api telah menyerang jantungnya dan luka luarnya terlalu parah. Meskipun guru besar turun tangan menyembuhkan, ia hanya bisa nyaris mempertahankan napasnya. Ruong Tang dengan tangan memegang benda berharga mendekati guru besar. "Saya memiliki pil eliksir ini, setelah diselidiki dan diteliti dapat menstabilkan luka kakak seperguruan. Saat ini, nyawa manusia adalah yang utama." Tindakan Sekte Yin yang malam ini telah menciptakan permusuhan dengan Wudang. Setelah semua insiden, semua orang duduk bersama. Ketua itu mengingatkan, pihak lawan membunuh orang, merampas kitab-kitab, membakar pavilion arsip Dao. "Guru, rentang waktunya memang terlalu singkat. Jika bukan karena reaksi cepat Fei Yu, kedua pencuri itu mungkin sudah lolos dalam kekacauan." Sebuah suara terdengar. "Guru, kitab-kitab yang hilang tidak ada pada kedua pencuri itu, mungkin disembunyikan di suatu tempat." Kepala sekte mengerutkan kening, suaranya berat. Para pencuri jelas sudah merencanakan ini sejak lama dengan rencana yang terperinci. Jika kitab-kitab itu tidak ada pada mereka, berarti mereka pasti memiliki penolong yang bersembunyi di udang. Yang lain bereaksi keras. "Maksud Anda?" "Benar, maksud kepala sekte saat ini adalah ada mata-mata di udang." Seorang paman seperguruan yang marah berteriak, "Sekarang aku akan pergi menangkap mata-mata itu." Ruong Tang memberi hormat dan menjawab, "Beberapa tahun terakhir, Sekte Yin yang selalu diam-diam mencuri kitab-kitab dari berbagai sekte. Metode mereka mungkin sudah bisa ditebak.
Kitab-kitab yang hilang mungkin disembunyikan pada mata-mata itu, adapun cara menemukannya. Mata Fei Yu menatap tajam dan menjawab dengan tegas. Selama kakak seperguruan sadar, lawan pasti tidak akan bisa lolos. Di bawah sinar matahari, para murid saling pandang, mereka bertanya-tanya. Mengapa kepala sekta menyuruh kita berkumpul di sini? Di gunung baru saja ada pencuri, mungkin ia ingin menenangkan kita. Saya dengar guru berkata ada mata-mata di gunung, ia ingin menyelidiki semua murid. Bagaimana kondisi luka kakak seperguruan Englong sekarang ya? Guru berkata lukanya tidak terlalu parah, mungkin akan pingsan sebentar. Tiba-tiba terdengar suara ribut. Ada berita baru. Apa? Englong sadar. Dia mengatakan siapa mata-matanya. Bagus, aku pasti tidak akan mengampuninya. Kata-kata ini menarik perhatian Fei Yu. Matanya tiba-tiba berbinar. Di antara kerumunan murid, ada seseorang yang mengamati sekeliling. Wong Tang segera mengenali orang itu. Pasti dia. Orang itu hendak mendekati Wong Tang dengan pedang. Tiba-tiba ia berlutut. Ia menodongkan pisau ke leher seorang murid perempuan, menyandiranya. Tapi Wong Tang tidak mudah digertak. Ia dengan cepat menjatuhkan pisau lawan. Pukulan kuat itu membuat pisau menancap di tangan mata-mata itu. Darah pun berceceran. Sinar hijau misterius muncul. Wong Tang perlahan menarik perhatian banyak murid lain. Ia bertekad untuk menampilkan teknik pedang nenegram dikombinasikan dengan embrio pedang terbang. Situasinya semakin rumit. Wong Tang menyimpulkan bahwa mata-mata itu telah ditangkap. Beberapa pendeta Tao Wudang sedang menginterogasinya di tempat. Ternyata setelah membawa para kultivator jahat itu ke gunung, ia selalu diam-diam menyembunyikan kitab-kitab sekte. Kedua kultivator jahat itu memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Tetapi itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Faktanya, sebagian kitab disembunyikan pada mata-mata itu, bersiap untuk mencari kesempatan membawanya keluar setelah semuanya selesai. Meskipun mata-mata itu telah diserahkan kepada tim investigasi khusus, masalah ini dianggap untuk sementara selesai. Namun, 4 murid sekte terkenal Wudang tewas dan kakak seperguruan Englong terluka parah, pasti ada dampak yang sangat besar di baliknya. Beberapa tetua semuanya angkat bicara tentang situasi saat ini. Syukurlah sudah diselamatkan tepat waktu. Englong akhirnya melewati masa kritis. Kami sudah menghubungi lembah dewa pengobatan, mengundang mereka untuk membantu. Fei Yu, kamu juga jangan khawatir. Wong Tang mengangguk hem sekali. Kalau begitu, saya akan berkumpul dengan tim investigasi khusus. Saat bertindak, Wong Tang terus berpikir, dengan pengaruh Wudang, lembah dewa pengobatan pasti tidak akan menolak. Berdasarkan analisis dan situasi sebenarnya, ia bertekad. Jika begitu, aku bisa sepenuhnya mencurahkan diri pada konferensi Agung Dao Abadi. Mang Muyit melambaikan tangan dari jauh kepadanya. Dia bertanya kepada Wong Tang. Sekarang kita langsung ke Gunung Sanking. Kamu yakin pergi sekarang? Di dalam mobil, Wong Tang bergumam, harus lebih banyak persiapan. Pikirannya terus memikirkan tindakan selanjutnya. Konferensi Agung Dao Abadi kali ini, meskipun secara lahiriah untuk menyatukan berbagai sekte, sebenarnya adalah untuk memancing sekte Yin yang agar muncul. Sepertinya kali ini akan menjadi gelombang kekacauan. Sebuah suara terdengar. Fei Yu, terima kasih. Wong Tang menjawab, terima kasih. Orang di depan Wong Tang adalah kakak seperguruan. Dia senang seperti anak kecil diberi permen. Mang Muyit, sang kakak seperguruan menjelaskan di dalam mobil. Hehe, gadis abadi bisu mendengar tentang insiden Wudang Jati ikut bersama kita. Wong Tang masih menghibur diri. Kakak seperguruan khawatir padaku makanya datang. Ya, Fei Yu makan sambil mengangguk. Terima kasih kakak seperguruan, aku baik-baik saja. Kakak seperguruan duduk di dalam mobil, keempat sisinya sunyi. Sebuah tas kecil berwarna kuning muncul. Di dalamnya ada berbagai macam camilan yang telah disiapkan dengan cermat oleh kakak seperguruan. Adik seperguruan terlalu kurus, makan yang banyak. Kalau sudah kenyang, tidak akan sedih lagi. Kakak seperguruan mengundang, jangan sungkan. Wong Tang hampir tenggelam dalam perhatian kakak seperguruan yang begitu teliti. Ia berseru, kakak seperguruan menyiapkan semua ini apakah untuk hadiah bagi pemenang? Sebenarnya, dalam hati Fei Yu mengeluh,
Tas brokat itu adalah artefak spiritual yang baru diteliti, tapi malah dianggap kakak seperguruan sebagai tas camilan. Tidak disangka setelah aku bermeditasi tertutup selama setahun, kakak seperguruan sudah dengan mantap menembus tahap inti void. Ini adalah keunggulan besar. Keunggulan terbesar kakak seperguruan adalah bisa bermain ponsel sambil ngemil. Suara mesin mobil menderu. Narasi internal Fuong Tang secara bersamaan muncul. Di kehidupan sebelumnya, 10 tahun pertama kebangkitan energi primordial, setiap tahun ada perubahan. Para kultivator jahat semakin kejam, metode mereka semakin licik. Sisi kebenaran pun perlahan tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Pemandangan yang muncul di depan mata adalah lokasi konferensi Agung Dao Abadi, Gunung Sanking. Konferensi Agung Dao Abadi kali ini adalah pertama kalinya pemerintah secara proaktif bertindak melawan kultivator jahat. Tujuannya adalah untuk memancing sekte Yin yang ini keluar. Nyonya Guru bahkan menyiapkan umpan yang lebih berat. Fei Yu melihat pesawat yang melayang di atas, berpikir dalam hati. Tahun itu di bulan ditemukan jasad wanita, dan juga dibawa turun lempengan batu kuno. Konon lempengan batu itu mencatat metode keabadian tertinggi. Itu dimaksudkan untuk memancing orang-orang sekte Yin Yang. Nyonya Guru memang tidak menyayangkan biaya berapapun. Seandainya sebelumnya ada orang yang maju membantu membersihkan kesalahpahamanku, pasti bagus. Fuong Tang sedang bersedih, tetapi di belakangnya selalu ada suara ribut yang mengganggu. Ada pendeta tahu mencurigakan yang menyusup ke aula, perlu lebih diperhatikan. Saat ini di area AD sudah teridentifikasi targetnya. Mungkin kultivator jahat yang menyusup harus sedikit hati-hati. Laporkan kekuatan tempur, laporkan kekuatan tempur. Mang Muyit dengan nada kesal mengoreksi yang lain. Laporkan kepala dia. Bukannya sudah kubilang kalian semua harus mengingat semua informasi itu di kepala. Itu adalah adik seperguruan gadis abadi bisu, 2 murid bisu, pendeta Tao Fuang Fei Yu, penasihat nomor 1 tim investigasi, ketua pelaksana konferensi kali ini, Pendeta Tao Fuang Fei Yu. Fuong Tang juga sedang pusing berpikir. Perkenalan ini kok terdengar familiar ya? Setelah beberapa hari persiapan, Mang Muyit dan semua orang sudah sepenuhnya siap untuk konferensi Agung Dao Abadi. Konferensi akan segera dimulai. Kakak seperguruan sedang mengantre untuk berpartisipasi dalam konferensi. Fuong Tang memegang megafon dan berkata lantang, para pendeta Tao yang terhormat, mohon jangan menginjak bunga dan rumputan yang kami letakkan di luar. Saat berbicara, Fei Yu merasa ada yang salah. Bukankah pekerjaan ini untuk figuran? Jika bertemu penulis yang malas, mungkin wajahnya pun tidak akan digambar. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari kejauhan. Begitu Fai Luin Tu muncul, dia langsung memeluk Fuong Tang. Sesepuh Fai Nenegram, aku sangat merindukanmu. Kamu telah membantu sekte pedang merebut kembali seni pedang bahasa. Kali ini semua orang pasti akan membantumu dengan baik. Fuong Tang menjawab. Heha, pendeta Tao Fai Luin Tu terlalu sungkan. Cao Tuihan juga datang. Dia menghibur Fuong Tang. Semangat Fai Nenegram baik-baik saja. Melihat ini, Fuong Tang dengan hormat, hendak memberi hormat kepada Paman Guru Cao. Paman Guru juga sudah datang. Bagaimana kabar kakak seperguruan Nonglong? Paman Guru Cao menjelaskan, berkat tim investigasi khusus, kami berhasil mengundang sesepuh dari Lembah Dewa Pengobatan untuk membantu. Saat ini Anglong sudah siuman. Sebelum saya berangkat, Guru berpesan agar saya memberikan ini kepadamu. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Wudang. Paman Guru membawakan pedang es terpisah, sebuah pedang kuno warisan ribuan tahun. Saya percaya kamu tidak akan mencoreng namanya. Begitu menerima harta karun berharga itu, Fai Nenegram langsung berpikir, di dalam pedang ini tersembunyi aura dingin, bahkan pedang lengkap milikku pun terpengaruh. Sepertinya, kualitas pedang ini bisa disebut sebagai artefak spiritual. Faluin Tu melihat pedang itu dan berkomentar, pedangnya bagus, tapi tidak cocok untuk Fai Nenegram. Bagaimana kalau Wudang menukarnya dengan yang lain untukmu? Paman Guru menjawab, tentu saja pedang adalah cerminan hati, pada dasarnya adalah benda eksternal. Memegang pedang di tangan bisa disebut kultivator pedang, mengapa tidak cocok? Faluin Tu kembali menganggap perkataan ini salah. Pedang memang senjata, tapi harus selaras dengan diri sendiri,
baru bisa mencapai ranah kultivator pedang. Selesai bicara, kedua orang itu langsung berdebat tanpa henti. Salah satu pihak menjawab, "Saya tidak berani setuju. Jalan pedang adalah takdir sejati. Jika menurut perkataan pendeta Tao, bukankah pedang yang ditebaskan akan melukai orang lain?" Faluyen Tu membantah dengan sengit, meskipun melukai jiwa orang lain, tetapi masih bisa memahami esensi jalan pedang. Paman guru kembali berpendapat bahwa tidak selalu begitu. Mungkin segala sesuatu di dunia ini berada di luar pedang. Anggap saja sebagai bertanya pada hati pedang. Faluyen Tu mengangguk. Benar juga, segala sesuatu di dunia ini terkandung dalam pedang, dan pedang beresonansi dengan segala sesuatu dalam diri. Luong Tang yang berdiri di tengah berusaha melerai karena khawatir. "Paman guru, pendeta Tao Faluyen Tu," kedua belah pihak semakin sengit. Paman guru mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak. Pada akhirnya juga hanya tidak ada bukti. Tingkat kultivasi kita setara, lebih baik beradu kemampuan saja." Faluyen Tu juga menjawab dengan percaya diri. "Saya juga punya ide itu. Bagaimana kalau kita cari tempat sepi? Jangan mengganggu Fan Nenegram." Sebelum mereka pergi, Fuong Tang khawatir dan menyela, berpesan, "Kalian berdua hanya beradu kemampuan saja. Jangan sampai benar-benar bertarung." Setelah itu, kedua orang itu mencari lapangan kosong dan mulai bertarung. Sangat cepat menarik kerumunan orang yang ingin tahu. Meskipun dia tahu kedua sesepuh itu tidak akan mempertaruhkan nyawa, dia tetap memutuskan untuk melaporkan kepada Mang Wiyat untuk berjaga-jaga jika kedua orang itu mengganggu rencana. Setelah itu, dia kembali menatap pedang es terpisah dan berpikir dalam hati, meskipun pedang es terpisah adalah pedang yang memiliki efek meningkatkan esensi sejati, namun tidak terlalu efektif untuk meningkatkan jurus. Kebetulan kakak seperguruan saat ini masih belum memiliki senjata yang cocok, pedang ini akan kuberikan padanya saja. Tiba-tiba, suara Titian Trong menggema dari kejauhan. Luong Tang terkejut, susah payah menoleh ke belakang. Melihat Titian Trong dengan air mata berlinang, berlari sambil berteriak, "Kamu tidak punya hati, Kakak Seng, Kakak Seng. Waktu itu aku terluka parah seperti itu. Kamu bahkan tidak menjengukku." Di belakangnya ada rantai-rantai tak terhitung yang mengejar. Seketika setelah itu, rantai-rantai itu tertarik kembali, mengikat Titian Trong dengan erat. Ternyata paman guru Titian Trong yang bertindak, khawatir dia mempermalukan dirinya sendiri. Kultivator Gunung Longhao meskipun dalam kultivasi menekankan ketenangan, tetapi bukan berarti kultivator tidak mementingkan reputasi baik sekte mereka. Membiarkan murid inti menunjukkan penampilan luar biasa juga merupakan kesempatan bagus untuk mempromosikan sekte. Oleh karena itu, para kultivator dari seluruh penjuru yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dao Abadi semuanya penuh semangat. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya konferensi kultivasi yang begitu megah diselenggarakan sejak energi primordial pulih. Konferensi Dao Abadi kali ini sebagian besar berfokus pada kekuatan para murid muda. Para murid akan bertanding berdasarkan sistem poin, menggunakan total poin akhir untuk menentukan peringkat. Salah satu hadiah untuk 8 sekte teratas adalah kesempatan untuk mengunjungi dan memahami prasasti abadi. Meskipun tawaran ini agak berisiko, Nyonya Guru mengatur demikian bukan hanya untuk menghadapi sekte Yin Yang, tetapi juga berharap meminjam kekuatan dunia kultivasi untuk dapat melangkah lebih jauh dalam memecahkan misteri prasasti batu itu. Setelah itu, konferensi Dao Abadi yang pertama secara resmi dibuka di bawah deklarasi Tangon Tu. Adapun Fuong Tang, dia merangkap sebagai wasit dan juga bertanggung jawab untuk memeriksa kultivator jahat. Dalam rekaman video pengawasan, dia dengan cepat menemukan seorang biksu yang mencurigakan. Mang Wiyat sedikit ragu, ini kultivator Buddha yang tidak berpuasa kultivasi. Ada masalah apa dengannya? Fuong Tang mengangguk, menjelaskan, hanya orang tua yang terlihat susah menelan seperti itu. Jika sudah lama berpuasa kultivasi, maka entah karena sudah lama tidak makan sehingga tidak terbiasa, atau tidak bisa menelan makanan vegetarian Buddhis ortodoks. Karena itu, Fuong Tang dengan cepat mendekati biksu itu, dengan alasan lawan meminta kakak seperguruan untuk meninjau kembali hasil pertandingan. Dia mengundang biksu itu untuk ikut. Biksu itu tersenyum setuju.
Di bawah pimpinan Fuong Tang, mereka berjalan sambil berbincang. Setelah memastikan orang ini bermasalah, dia melirik kakak seperguruannya. Dia membawa biksu itu ke sebuah ruangan di gang sepi. Saat ini, serangan tak terduga datang. Biksu itu mengayunkan tangan untuk menangkis serangan. Tingkat kultivasinya juga terus meningkat dari tahap pengumpul roh menjadi tahap pil kosong. Tapi tepat pada saat ini, kakak seperguruan yang sedang menyamar menyerbu dari belakangnya. Aura pedang Fuong Tang juga sudah terkumpul sempurna, lalu melesat keluar. Meskipun biksu itu memiliki tingkat kultivasi tahap pil kosong, namun di bawah serangan gabungan Fuong Tang dan kakak seperguruannya. Dengan cepat dia kalah dan jatuh ke tanah. Fuong Tang maju dan merobek topeng kulit manusia di wajah lawan. Dia sudah mendengar bahwa Sekte Yin yang selama bertahun-tahun selalu memperdagangkan topeng kulit manusia. Sekarang tampaknya, produk akhirnya juga sudah ditingkatkan. Setelah itu, Fuong Tang meminta kakak seperguruan untuk menghubungi Mang Wit agar mereka datang. Fuong Tang bermaksud melucuti pakaian orang ini. Kakak seperguruan terkejut mendengarnya. Fuong Tang buru-buru menjelaskan. Maksudku adalah ingin melihat apakah ada tanda-tanda Sekte Yin yang di tubuhnya. Tidak ada maksud lain. Saat ini, kakak seperguruan baru menghela napas lega. Tidak lama kemudian, biksu palsu itu dibawa oleh tim investigasi khusus ke ruang interogasi. Menggunakan obat memori yang baru diteliti, mereka mengetahui bahwa kultivator jahat ini bernama Fan Lam Hiem, seorang kepala kecil dari Sekte Yin Yang. Melalui pengakuannya, tim investigasi khusus juga mendapatkan lebih banyak informasi tentang Sekte Yin Yang. Ternyata, nama lengkap Sekte Yin Yang adalah Sekte 10.000 Makhluk Yin Yang, memiliki dua ketua sekte, satu Yin, satu Yang. Di bawah ketua sekte ada 9 sesepuh agung yang ahli. Orang-orang yang bergabung dalam beberapa tahun terakhir seperti Fan Lam Hiem untuk mendapatkan posisi di Sekte Yin yang tidak hanya membutuhkan tingkat kultivasi yang cukup kuat, tetapi yang lebih penting adalah harus setia sepenuhnya kepada Sekte Yin Yang. Setelah itu, melalui interogasi, Fuong Tang mengetahui bahwa Sekte Yin Yang mencuri kitab kuno Wudang untuk mencari metode rahasia Yin Yang. Hal ini membuatnya teringat pada Qin Huyang yang dikejar oleh gerbang Dao ke Yingzhou 1800 tahun yang lalu. Tidak disangka Sekte Yin yang memiliki latar belakang yang begitu dalam dan juga bersembunyi selama ribuan tahun. Tampaknya, pemerintah masih belum cukup menganggap serius mereka. Untuk memusnahkan Sekte Yin Yang, pasti harus mengandalkan kekuatan pemerintah dan jalur kebenaran. Setelah itu, Fuong Tang menceritakan asal-usul Sekte Yin Yang kepada guru. Namun, ketika guru mengetahui bahwa kitab kuno yang selalu dicari oleh Sekte Yin yang adalah kitab rahasia Yin Yang, dia langsung menghempaskan segala sesuatu di atas meja ke lantai untuk mencari. Setelah itu, dia melihat ke sebuah buku kecil. Dengan ekspresi serius berkata, "Masalah besar, Xiu Qing, Fuong Tang. Panggil kakak seperguruanmu kemari." Fuong Tang dengan wajah bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, Tang Ngontu berbalik, menunjukkan sampul buku kecil itu kepada Fuong Tang. Di sana tertulis 4 huruf besar kitab rahasia Yin Yang. Tang Ngontu berkata, "Ini adalah hadiah yang diberikan oleh seorang sesepuh dari Gunung Jongnan kepadaku. Metode Yin Yang yang sedang dipelajari kakak seperguruanmu adalah teknik kultivasi yang tercatat di dalamnya." Fuong Tang sangat terkejut mendengarnya. Jadi kakak seperguruan akan dalam bahaya. Kakak seperguruan segera dipanggil oleh Fuong Tang. Setelah itu, dia melihat Fuong Tang dan Tang Ngontu mondar-mandir di depannya. Saat ini, di wajah Fuong Tang terlihat jelas kekhawatiran. Dia berpikir bahwa metode Yin Yang yang dikultivasi kakak seperguruan justru adalah kitab rahasia Yin Yang. Jika kabar ini tersebar, Sekte Yin Yang pasti akan mati-matian merebut kitab kuno itu, bahkan mungkin akan membunuh kakak seperguruan. Berpikir sampai sini, Fuong Tang bertanya kepada guru, bagaimana kalau kakak seperguruan untuk sementara tidak menggunakan teknik kultivasi ini lagi? Namun Tang Ngontu berkata, beberapa tahun ini kakak seperguruanmu sering turun gunung pergi kemana-mana, mungkin saja sudah diikuti oleh mereka. Fuong Tang kembali mengusulkan, kalau begitu bagaimana kalau kakak seperguruan mengasingkan diri di gunung dengan tenang selama beberapa tahun? Menunggu sampai kultivator jahat ini dimusnahkan baru dipikirkan lagi, mereka kan tidak bisa muncul dari bawah tanah untuk mengganggu kita.
Tang Wontu mengangguk pelan. Sekarang saya harus menelepon Alang, menanyakan seberapa besar skala sekte Yin yang sebenarnya. Nanti saya akan pergi menarik beberapa sekte besar lainnya untuk bekerja sama membasmi sekte Yin Yang. Mendengar percakapan kedua orang itu, kakak seperguruan menunjukkan ekspresi bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia merasa guru dan adik seperguruan terlihat sangat menakutkan. Kenapa aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan? Jelas-jelas, aku juga cukup pintar. Sebenarnya juga bisa ikut membantu berpikir. Aku lapar sekali. Aku jati minder. Nyonya guru dengan cepat mengirim pesan kepada Tang Montu. Setelah membacanya, Tang Montu langsung berkata, Sekte Yin yang saat ini sudah menarik setengah dari para ahli jalur jahat. Nyonya guru sudah lama ingin menangani mereka. Tetapi sekarang kita masih membutuhkan titik balik untuk merangsang sekte-sekte lain agar mereka saling memengaruhi. Saya awalnya bermaksud menggunakan kitab rahasia Yin Yang, tetapi itu akan melibatkan Xiao Xuan. Jika kitab rahasia Yin Yang dikaitkan dengan prasasti abadi, mungkin bisa memancing sekte Yin Yang untuk keluar saat ini. Kakak seperguruan semakin tidak mengerti, buru-buru mencari ponselnya. Tidak lama kemudian, Fu Hongtang dan Tang Montu secara bersamaan menerima sebuah pesan. Guru, jika karena teknik kultivasi yang murid latih sehingga menjadi target kultivator jahat, maka biarkan murid menghadapinya. Adik seperguruan masih kecil, waktu keluarga dan guru berkumpul juga tidak lama. Murid tidak memiliki beban apapun, terlebih lagi juga memahami apa itu membasmi iblis dan melindungi Dao. Tang Montu tersenyum dan meminta Xiao Xuan untuk tenang, berkata, Bukan masalah besar, guru bisa menanganinya. Ketika kakak seperguruan bersiap pergi, Fu Hongtang tiba-tiba meletakkan tangannya di bahunya, menjelaskan sedikit. Maaf, di mana adik seperguruan ini kecil? Saat kakak seperguruan menggulung lengan bajunya dan memancarkan aura kultivator tingkat pil kosong, Fu Hongtang segera menyerah. Hari itu, setelah seharian bertanding bela diri, Tang Montu berdiri di atas panggung dan mengumumkan, meskipun metode abadi dari prasasti abadi hanya dapat diikuti oleh 8 orang teratas, tetapi jika Anda semua begitu antusias, saya sebagai Taois ingin berbagi beberapa kalimat yang tidak terkait dengan kultivasi, satu ki mengubah yin dan yang, dua kutub melahirkan segala makhluk, akar esensi tersembunyi di matahari dan bulan, jalan ini kembali ke misteri dan kekuningan. Beberapa kalimat ini adalah umpan yang dilemparkan oleh Fu Hongtang dan yang lainnya. Sekarang, umpan sudah dilemparkan, tinggal melihat apakah ikan akan memakan umpan atau tidak. Pada saat ini, di sudut tertentu, sebuah sosok hitam yang bersembunyi juga mendengar bahwa ini adalah bagian pembuka dari kitab rahasia Yin Yang. Proses pertandingan hari kedua konferensi, meskipun dikatakan diatur secara acak, pada kenyataannya ada intervensi tersembunyi. Semua peserta yang mencurigakan diatur untuk bertarung melawan kultivator aliran lurus, berusaha agar kultivator jahat tidak masuk 8 besar dan mendapatkan kesempatan untuk memahami prasasti abadi. Selain itu, guru, istri guru, dan Fu Hongtang telah menyiapkan banyak rencana cadangan. Karena hanya dengan begitu, rencana memancing buaya dapat berjalan sesuai keinginan. Kompetisi segera dimulai, Fu Hongtang melirik dan mengenali seorang biksu, mungkin Bihu Huaijing dari kuil Tianlong di Yunan. Konon, sejak kecil ia sudah menjadi biksu dan berkultivasi di kuil Tianlong dan merupakan bibit unggul Buddhisme kali ini. Jauh sebelumnya, ia sudah berpartisipasi membantu tim investigasi, kualifikasinya hanya di bawah Fu Hongtang. Sementara pria paruh baya di hadapannya yang belum berusia 35 tahun, berasal dari keluarga kultivator pengembara tak dikenal di tingkat pil kosong. Celah ini terlalu jelas. Maka, ketika keduanya sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang, Fu Hongtang sebagai wasit tiba-tiba berteriak keras, "Tunggu dulu!" memotong praktik sihir mereka berdua. Lalu ia melanjutkan, aturan pertandingan tidak melarang penggunaan busur dan panah, tetapi tidak boleh mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu jika tidak lawan akan menjadi sasaran. Orang itu segera menolak setelah mendengarnya. Alasan macam apa itu? Jimat bisa disiapkan terlebih dahulu, mengapa saya tidak boleh? Fu Hongtang tidak banyak bicara, langsung melepaskan niat pedang yang menekan. Rekan Taois mencurigai profesionalisme wasit, niat pedang yang kuat segera menguasai orang itu.
Setelah itu, Huong Tang berbalik dan mengumumkan, pertandingan dilanjutkan, ingat tidak boleh mengumpulkan kekuatan. Orang itu menggertakkan gigi dengan marah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Huong Tang. Pada saat ini, Huong Tang diam-diam merasa bangga. Semangat bertarung menurun, hati daunnya sudah terpengaruh oleh niat pedangku. Aku tidak percaya kamu masih bisa menang. Ini juga adalah rencana memancing ikan kedua mereka. Berpura-pura berpihak. Memikirkan hal ini, Huong Tang menoleh dan memberikan pandangan menyemangati kepada Biku Huaijing. Aku mendukungmu. Biku Huaijing tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk dapat melangkah lebih jauh dalam menangkap kultivator jahat, malam itu secara resmi disetujui agar 16 peserta teratas dapat melihat sebagian isi prasasti abadi, termasuk 2 orang yang identitasnya mencurigakan. Mereka sengaja ditinggalkan. Semua orang yang melihat prasasti abadi memuji, aura di atasnya memang prasasti abadi, bukan benda biasa. Teks di atasnya sepertinya juga bukan sihir yin yang biasa. Sungguh aneh, sungguh aneh. Faluin Tu melihat Huong Tang begitu tenang lalu bertanya, apa kamu sudah melihatnya duluan lewat jalur belakang? Huong Tang tertawa terbahak-bahak, sebelumnya saya memang sudah melihatnya. Catatan di prasasti batu ini bukan teknik pedang, jadi tidak ada gunanya bagi saya. Namun sebenarnya ia belum mengucapkan setengah kalimat lagi, yaitu bahwa prasasti batu ini sebenarnya dipalsukan oleh Tangon Tu yang begadang. Benda di atasnya hanyalah batu biasa, memiliki aura karena prasasti abadi yang asli tersembunyi di bawah batu. Pada saat ini, Bihu Huaijing dari kuil Tianlong secara proaktif datang menyapa Huong Tang. Huong Tang pun membalas sapaan dengan sopan. Setelah itu, barulah keduanya mulai menganalisis masalah keberpihakan hari ini, berdiskusi secara terbuka seperti itu. Bahkan Faluan Tu tidak bisa menahan diri untuk berdaham 2 kali, mengingatkan mereka. Ada orang luar di sini. Tiba-tiba, Huong Tang menemukan ada seseorang yang diam-diam menggunakan ponsel untuk mengambil foto isi prasasti abadi. Sepertinya ikan sudah memakan umpan. Pada hari ketiga konferensi Dao Abadi, istri guru berdiri di depan layar pengawas mengingatkan semua staf untuk berkonsentrasi penuh. Hari ini, tugas mereka bukan hanya melindungi prasasti abadi. Saat ia pergi, seorang staf datang melapor. Di kaki Gunung Sanking muncul puluhan kultivator pengembara dengan kultivasi tidak tinggi. Selain itu, ada lebih dari 10 master aliran jahat yang semula bersembunyi, yang juga sedang menuju ke tempat Huong Tang. Istri guru mengangguk kecil. Selama umpannya cukup besar, sehati-hati apapun ikannya tidak akan bisa diam. Sekte Yin yang kalian akhirnya menunjukkan diri. Selanjutnya, saatnya kita bertindak. Pada saat ini, Huong Tang sedang duduk di kamar mengelus wuling. Kali ini, Huong Tang hanya perlu membawa prasasti abadi ke tempatnya, maka mereka dianggap telah menyelesaikan misi. Jalan ini pasti tidak akan tenang. Huong Tang memprediksi bahwa pada saat itu Bihu Huaijing harus mengangkat bel emas untuk menahan serangan. Tak disangka Bihu Huaijing menghela napas. Fei Yu, jangan biarkan diri diracuni oleh game online. Orang-orang di Buddhisme bukan biksu kuil Tianlong. Bagaimanapun juga, kita memiliki julukan 6 meridian pedang ilahi, jadi kita juga adalah carry marksman. Huong Tang terkejut setelah mendengarnya. Master Dharma, Anda juga suka bermain game? Bihu Huaijing menggaruk kepala. Hanya kadang-kadang bermain. Saya sebagai biksu muda di gunung merasa bosan, sering turun gunung ke warnet untuk bermain. Faluan Tu setelah mendengar itu juga berkata, memang benar. Dulu saya juga sering turun gunung ke warnet untuk menangkap orang. Begitu selesai bicara, mata keduanya langsung bertemu. Huaijing bertanya kepada Faluan Tu, bagaimana rasanya menempuh belasan kilometer jalan, lalu diseret kembali dan dikurung setelah hanya bermain game sebentar. Faluan Tu menjawab tanpa sungkan sedikit pun, hanya kecanduan internet saja. Sekarang siapa lagi yang berani mendekati warnet? Pedang terbang saya sudah siap. Huong Tang dan kakak seperguruannya segera melompat dari mobil, menemukan seorang kultivator jahat sedang melaju ke arah pesawat pengangkut prasasti abadi. Ia hanya menggunakan satu tendangan dan mematahkan sayap pesawat, menyebabkannya jatuh dan meledak. Kultivator jahat itu segera melaju ke arah tempat prasasti abadi jatuh.
Menyaksikan pemandangan ini, wajah Fa Luyentu menjadi sangat serius. Kultivasi kultivator jahat ini ternyata adalah tingkat inti emas. Pada saat ini, kultivator jahat itu sudah tiba di depan peti penyimpanan prasasti abadi. Ia tertawa terbahak-bahak. Saat hendak merobek lapisan besi di luar, tiba-tiba seberkas cahaya pedang melintas, menusuk tepat ke dadanya. Yang menyerang adalah Paman Guru Jingyun. Paman Guru sudah menunggu dari sebelumnya. Melihat hal itu, Fu Hongtang yang sedang bertarung dengan kelompok kultivator jahat tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tidak disangka Paman Guru bersembunyi di dalam peti penyimpanan. Tindakan keamanan guru memang teliti. Kemudian, di bawah koordinasi formasi energi Yin yang agung, kakak seperguruan, Fu Hongtang menggunakan formasi pedang 7 bintang untuk menyerang balik. Dengan cepat membalikan keadaan, menghancurkan belasan kultivator jahat. Selanjutnya, ia bersama Fai Luyentu bekerja sama menggunakan seni mengendalikan pedang, membereskan kultivator jahat dengan kultivasi yang lebih rendah. Namun, karena jumlah kultivator jahat yang terlalu banyak, Fu Hongtang dan yang lainnya hanya bisa fokus melindungi peti penyimpanan, mencegah kultivator jahat mengambil kesempatan untuk menyusup. Melihat para antek kecil tak kunjung bisa mengalahkan Fu Hongtang dan yang lainnya, kultivator jahat tingkat inti emas yang sedang bertarung dengan Paman Guru Jingyun pun mengamuk, berteriak. Dasar tidak berguna. Kedua matanya memancarkan sinar ungu. Paman Guru Jingyun merasa situasi tidak stabil, buru-buru mundur menjauh, lalu kedua tangannya mengedarkan esensi sejati, mengkondensasi kekuatan Xuan Ming, melambaikan tangan dan mengubahnya menjadi 2 gelombang besar yang menyerang kultivator jahat itu. Pada saat ini, di sekitar kultivator jahat itu tiba-tiba muncul sebuah lapisan perisai ungu, tidak hanya menahan serangan Paman Guru Jingyun tetapi juga terus membesar. Ia mengayunkan tinju raksasanya, dalam sekejap sudah berada di depan Paman Guru Jingyun. Satu pukulan membuatnya terbang. Kemudian, ia menunduk melihat ke bawah. Suara dentuman berat terdengar saat dia mendarat di tanah. Fu Hongtang bersama semua orang sudah mengatur formasi, bersiap menghadapi musuh. Semua secara bersamaan melancarkan serangan ke arah kultivator sesat itu. Namun, sepertinya dia telah menggunakan semacam teknik terlarang, mengorbankan esensi asalnya untuk mendapatkan peningkatan kekuatan dalam waktu singkat. Ditambah dengan kultivasinya di tahap inti emas, serangan semua orang sepertinya tidak berpengaruh. Bahkan tidak bisa menembus perisainya. Fu Hongtang juga terlempar oleh satu pukulan darinya, memuntahkan darah. Karena pukulan ini terlalu kuat, dia terpaksa segera membuka meridiannya, jika tidak, dia pasti akan meledak dan mati. Kakak seperguruan mengaktifkan formasi besar Taiji Haoyuan untuk membantunya membuka meridian. Tetapi saat itu, gerombolan kultivator sesat dari Sekte Yin yang menyerbu maju, berniat mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Untungnya, pada saat kritis, seberkas cahaya pedang melintas, menebas mati kultivator sesat yang menyerbu. Paman Guru Tingyen telah memimpin bala bantuan kembali. Dia segera bergabung dalam pertempuran. Kultivator sesat tahap inti emas itu, melihat hal ini, menyadari bahwa monumen abadi adalah jebakan. Namun, sudah terlambat saat dia menyadarinya. Akhirnya, di bawah pengepungan dan serangan bala bantuan, kultivator sesat itu berhasil dimusnahkan. Setelah pertempuran ini, meskipun monumen abadi tidak hilang, Sekte Yin yang Wan Gui dihancurkan seluruhnya. Sekolah-sekolah Dao yang benar juga menderita kerugian yang tidak sedikit. Fu Hongtang tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Mungkin inilah kekejaman perang antara kebenaran dan kejahatan. Pertempuran besar pertama antara kebenaran dan kejahatan telah berakhir. Monumen abadi juga diangkut kembali dengan aman. Sekte Yin yang Wan Gui kehilangan satu lengan, dan mulai hari ini secara resmi menjadi musuh bebuyutan jalan yang benar. Semua sekte Dao yang benar terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Sekte Yin Yang. Pada saat yang sama, mereka juga mencapai kesepakatan untuk memusnahkan Sekte Yin Yang setelah kejadian ini. Biku Huai Jing secara sukarela mencari Fu Hongtang, mengatakan ingin bergabung dengan tim mereka. Meskipun Fu Hongtang merasa bahwa kecanduan net biksu ini perlu diobati, dia tetap membiarkan Huai Jing bergabung dengan tim. Bagaimanapun, ketika bekerja sama dengan Huai Jing,
dia dan kakak seperguruan juga menerima kekuatan tambahan untuk menghadapi ahli tahap inti emas ke atas. Beberapa hari setelah pertempuran besar, Tingyin membawa kakak seperguruan dan Fu Hongtang kembali ke Gunung Jongan agar mereka menjauh dari kekacauan duniawi dan dapat bermeditasi dengan tenang di sana. Namun, yang membuat paman guru Tingyin bingung adalah mengapa Fu Hongtang mengangkut sebongkah batu besar ke gunung. Ternyata batu ini adalah pedang penekan batu yang dipinjamkan oleh senir sekte pedang kepada Fu Hongtang untuk kultivasi. Setelah memasuki tahap inti void, kultivator hanya bisa terus mengumpulkan esensi sejati tetapi tidak bisa memurnikannya. Dan begitu memasuki tahap inti emas, semua esensi sejati akan berubah menjadi kekuatan sihir dan semakin tidak bisa dimurnikan. Sekte pedang meminjamkan pedang penekan batu kepada Fu Hongtang justru agar Fu Hongtang dapat memurnikan esensi sejatinya dan melatih dirinya sendiri. Dengan demikian, setelah memasuki tahap inti emas, kekuatan sihir Fu Hongtang akan semakin murni. Tetapi Fu Hongtang tidak menyangka bahwa kultivasi adik seperguruan junior telah mencapai tahap pengumpulan roh awal. Hanya saja, seiring dengan peningkatan kultivasinya, dia semakin menyerupai Tang Ngontu. Semakin hari semakin mirip guru, Fu Hongtang tetap mengikuti metode kultivasi tersebut. Memasukkan esensi sejati ke dalam pedang penekan batu, lalu menggunakan niat pedang untuk memurnikan esensi sejati. Sekarang harus mencoba melihat bagaimana hasilnya. Tetapi baru saja menggunakan pedang penekan batu untuk beradu jurus sekilas beberapa kali. Dia sudah merasa sebagian esensi sejatinya terkuras. Semakin banyak kekuatan yang terkuras, semakin menunjukkan efektivitas pedang penekan batu. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk gigih menyelesaikan satu set jurus pedang. Dia ingin pedang. Dia gigih. Tetapi esensi sejati di dalam tubuhnya tidak sanggup menahan. Baru saja menampilkan sebentar, esensi sejati di dalam tubuhnya sudah habis. Dia juga karena itu langsung jatuh dari langit. Tertindih oleh pedang penekan batu, dia menggunakan pengalamannya sendiri untuk memberitahu kita. Berlatih pedang sangat berbahaya, jika tidak yakin jangan paksakan. 2 baris air mata mengalir. Meskipun prosesnya sedikit menyedihkan, Fu Hongtang memang merasa esensi sejati di dalam tubuhnya menjadi lebih murni. Oleh karena itu, dia selalu membawa pedang penekan batu bersamanya, terus-menerus mengalami proses menindih dan ditindih. Kakak seperguruan melihatnya dan merasa sangat kasihan. Agar kakak seperguruan tidak khawatir, Fu Hongtang pun menciptakan banyak posisi. 1 bulan kemudian, esensi sejati dan meridian di tubuhnya jelas meningkat. Dia juga mencapai tahap embrio sempurna. Fu Hongtang hanya membutuhkan 1 kesempatan untuk bisa melangkah ke tahap inti void. Tetapi tepat pada hari ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya. Di ujung telepon, ayahnya dengan wajah serius mengatakan bahwa ada masalah besar di rumah, ingin meminta pendapatnya. Fu Hongtang terkejut setelah mendengar itu, lalu tertawa bodoh. Terus tertawa di telepon. Pemandangan ini membuat adik seperguruan junior di sampingnya tercengang. Khawatir kakak seperguruannya berlatih terlalu keras hingga menyimpang dari dao. Saat itu, kakak seperguruan mengangkat emoji yang sama persis di depannya. Adik seperguruan junior langsung berteriak dengan bersemangat. Apa? Kakak seperguruan mau apa? Apakah dia sudah menjadi seorang kakak laki-laki? Ternyata, sebelumnya, orang tua Fu Hongtang, karena ingin meningkatkan kondisi hidup ketiga guru dan murid mereka, sering mengirim uang kepada Tang Ngontu. Belakangan, Tang Ngontu bergabung dengan tim investigasi khusus dan sering memberi pil obat kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Pil-pil obat ini, meskipun bukan barang berharga, memiliki efek mengatur tubuh dan memperpanjang usia. Mungkin karena alasan inilah orang tua Fu Hongtang memiliki anak kedua. Kejadian ini belum pernah dialami Fu Hongtang di kehidupan sebelumnya, mungkin merupakan hasil dari perubahan takdirnya sendiri. Di kemudian hari, hari-hari pedangnya akan memiliki 1 orang lagi yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, dia berlatih semakin keras, bertekad untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, ketika dia masih lemah, dia dilindungi oleh kakak seperguruan dan gurunya. Nanti, ketika adik laki-laki atau perempuan masih kecil, dia sebagai kakak laki-laki juga harus bertanggung jawab, bisa menopang sebidang langit. 1 tahun baru lagi tiba,
Paman guru membawa adik seperguruan junior untuk mencari guru, sedangkan Fuong Tang membawa kakak seperguruan pulang untuk merayakan tahun baru. Setibanya di rumah, melihat orang tuanya tidak lagi memusatkan perhatian padanya, Fuong Tang merasa sedikit lega. Untungnya, orang tua masih peduli padanya. Fuong Tang merawat kakak seperguruan seperti sebelumnya. Sebaliknya, situasi 2 hari sebelumnya ketika dia pergi ke sekte pedang benar-benar membuat orang tertawa sekaligus menangis. Ternyata, 2 hari sebelumnya, Fuong Tang membawa kakak seperguruan ke sekte pedang untuk mengucapkan tahun baru. Akibatnya, murid Fuong Tang tuh di sana langsung berteriak. Tetua VIU membawa Nyonya Tetua pulang untuk merayakan tahun baru. Hal ini mereka agak salah paham, hubungan antara dia dan kakak seperguruan masih belum terdefinisi. Tidak lama kemudian, Fuong Tang menerima pesan dari Mo Yue. Itu adalah peringkat papan peringkat surga pertama yang diumumkan oleh pemerintah gurunya untuk dunia kultivasi. Yang mengejutkan Fuong Tang adalah gurunya tidak masuk 5 besar, melainkan hanya menempati peringkat ke-6 dengan kultivasi tahap inti emas tengah. Fuong Tang segera menemukan kakak seperguruan di papan peringkat. Dia dengan antusias menunjukkan kabar baik ini kepada kakak seperguruan. Tetapi begitu dia menoleh, dia melihat kakak seperguruan sudah berdiri. Kakak seperguruan juga mengarahkan ponselnya ke arahnya. Tidak kusangka kamu juga ada di daftar peringkat 101, apalagi itu adalah posisi sementara yang pas. Dia menduduki puncak papan peringkat bumi. Bahkan kakak seperguruan pun tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, banyak rekan Dao mengirim ucapan selamat. Bahkan ada yang bercanda bertanya, "Berapa banyak uang yang kamu suap?" Beberapa hari berikutnya, agar ibunya bisa beristirahat selama masa kehamilan, kakak seperguruan secara proaktif mengambil alih semua pekerjaan rumah. Untuk Fuong Tang, setelah inti spiritualnya terbentuk sempurna tanpa cacat, tubuh dan jiwanya sehat, entah kenapa dia selalu merasa mengantuk. Mendengar guru berkata bahwa dari alam inti void dan seterusnya, saat terobosan, sangat mungkin akan muncul fenomena aneh. Tapi fenomena mengantuk ini terlalu berlebihan. Namun, saat Fuong Tang tertidur pulas dalam keadaan linglung, begitu kedua matanya terpejam, kakak seperguruan yang sedang melakukan pekerjaan rumah di luar langsung menyadari fenomena aneh itu, bergegas masuk ke kamarnya. Dia sejenak kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Adik seperguruan akan segera mencapai tahap inti void, energi spiritual duniawi yang bercampur aduk tidak menguntungkan untuk terobosan. Melihat Fuong Tang telah memasuki momen krusial untuk terobosan, kakak seperguruan menggertakkan gigi dan mendekatinya. Menggerakkan teknik yin yang, menggunakan esensi sejatinya yang paling murni, mengubahnya menjadi energi spiritual, dan menyalurkan semuanya kepada Fuong Tang. Fuong Tang akhirnya berhasil menembus ke alam inti void. Namun saat dia terbangun, hari sudah gelap, tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Sementara kakak seperguruan duduk kelelahan di kursi samping, hampir tertidur. Melihat Fuong Tang terbangun, kakak seperguruan baru saja menggosok mata dan hendak berdiri. Fuong Tang buru-buru menyuruh kakak seperguruan untuk tidur sebentar lagi, "Aku akan berjaga di sini." Kakak seperguruan secara naluriah mengangguk lalu berbaring di tempat tidur. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia langsung tertidur pulas. Melihat wajah kakak seperguruan yang kelelahan, Fuong Tang tahu bahwa agar dia bisa terobosan dengan lancar, kakak seperguruan pasti telah menggunakan esensi sejatinya untuk diubah menjadi energi primordial agar dia serap. Melakukan hal itu pasti sangat melelahkan. Hal ini membuat Fuong Tang sangat terharu. Kakak seperguruan sudah terlalu banyak merawatnya. Setelah kakak seperguruan tertidur pulas, Fuong Tang mulai menguatkan alamnya. Esensi sejatinya sekarang bergelora, dapat langsung berinteraksi dengan energi asal langit dan bumi. Inti void sudah menunjukkan kemajuan seperti ini, entah seperti apa nanti inti emas. Beberapa bulan lagi, dia hanya perlu membersihkan pikiran dan merombak tulang sumsum, secara bertahap membiarkan tubuh daunnya melepaskan diri dari tubuh fana. Setelah alamnya sempurna, dia bisa menembus ke inti emas. Namun yang terpenting adalah sekarang dia bisa berlatih teknik terbang pedang di alam inti void. Memikirkan bahwa saat kakak seperguruan terbangun, aku bisa langsung mengajaknya terbang ke langit, Fuong Tang tak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum konyol.
Waktu berlalu begitu saja hingga malam tahun baru Imlek, seluruh keluarga berkumpul bersama dengan gembira. Setelah menonton acara penyambutan tahun baru di televisi, Ibu Fuang Tang bahkan memberi angpau kepada kakak seperguruan. Saat itu, Mang Wuyet tiba-tiba menelpon. Ruong Tang mengira dia menelpon untuk mengucapkan selamat tahun baru, tapi tak disangka, dari ujung telepon terdengar suara Mang Wuyet yang tergesa-gesa. "Pendeta Tofuong, kami membutuhkan bantuan Anda." Mayat wanita yang dibawa dari bulan tiba-tiba bergerak, keluar dari gedung penelitian, sekarang sedang terbang cepat ke arah Anda. Diperkirakan sebentar lagi akan melewati daerah Anda. Kami menduga targetnya adalah sebuah situs arkeologi searah dengan Anda. Dihitung dari sekarang, sekitar 20 menit lagi akan melewati tempat Anda, akan ada orang yang menjemput Anda. Setelah mendengar itu, Fuang Tang langsung setuju, mencari alasan agar kakak seperguruan tetap di rumah bersama ayah dan ibu saya. Sedangkan dia sendiri mengenakan pakaian lalu bergegas keluar. Namun ketika sampai di pintu, dia kembali menemukan bahwa kakak seperguruan juga sudah mengenakan pakaian rapi, berdiri di samping menunggunya. Tentu saja tidak bisa menyembunyikannya dari kakak seperguruan, Fuang Tang dengan terpaksa harus mengajak kakak seperguruan ikut serta. Dalam perjalanan, Mang Wuyet mengirim pesan yang mengatakan bahwa pelatih tim tempur sudah berangkat menuju situs, diperkirakan akan tiba bersamaan dengan target. Mereka juga sudah selesai memblokir area sekitar, akan berusaha meminimalkan dampak kejadian ini serendah mungkin. Namun tak lama kemudian, tim investigasi khusus kembali mengirim pesan. Target sudah mendarat lebih awal dari yang diperkirakan, bahkan sudah sampai di rumah Fuang Tang. Setelah mendengar itu, Fuang Tang terkejut, buru-buru menanyakan kabar ayah dan ibu. Apakah mereka baik-baik saja? Saat itu, ayah Fuang Tang juga meneleponnya, mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Ayah Fuang Tang berkata ada seorang leluhur abadi yang datang berkunjung, mengatakan ingin mencari Huyen kecil. Setelah mendengar itu, Fuang Tang langsung meminta ayahnya untuk menyampaikan kepada leluhur abadi tersebut bahwa mereka akan segera pulang. Pada saat yang sama, dia juga teringat catatan dalam kitab kuno. Sebelum masa dinasti Qin, ada seorang leluhur abadi yang turun ke dunia dan meninggalkan warisan Dao. Sebagian besar kultivator mengikuti leluhur abadi tersebut keluar dari dunia ini. Setelah energi primordial langit dan bumi menghilang, tidak ada lagi yang berlatih Dao. Untuk sementara tidak membahas di mana para leluhur abadi itu bertempur, tapi apakah gadis abadi itu adalah satu-satunya yang selamat? Dan pihak lain adalah leluhur abadi tingkat pertama, dia pasti tidak akan menyakiti kakak seperguruan. Namun dengan adanya teman lama seperti itu, kemungkinan kakak seperguruan adalah gadis abadi yang turun ke dunia memang benar. Saat itu, Fuang Tang dan kakak seperguruan sudah tiba di rumah. Mereka menemukan lebih dari 10 siluet berputar-putar di atas rumah mereka. Itu adalah orang-orang dari tim investigasi khusus yang pergi bersama Tang Wontu. Tiba-tiba, mayat gadis bulan muncul di belakang Tang Wontu, dengan santai mengayunkan tangan. Tang Wontu dan para ahli lainnya langsung terlempar. Setelah itu, dia mendarat di depan Tang Wontu, di depan Fuang Tang dan kakak seperguruan. Fuang Tang melindungi kakak seperguruan di belakangnya, lalu bertanya, "Leluhur tadi sudah datang mengunjungi kediaman junior ini. Jika ingin bertemu teman lama, bagaimana kalau masuk dan duduk sebentar bersama kakak seperguruan saya?" Setelah mendengar itu, mayat wanita itu langsung berkomunikasi telepati mengatakan bahwa dia telah mengganggu. Ruong Tang yang mendengar komunikasi telepati itu juga sangat terkejut, tetapi setelah itu, Fuang Tang menemukan bahwa aura hitam di antara alisnya tampak seperti aura kematian. Jangan-jangan gadis abadi ini belum sepenuhnya hidup kembali. Setelah itu, ketiga orang itu masuk ke kamar, duduk di lantai dan mulai berbicara. Ruong Tang berkata, "Leluhur, apakah ada sesuatu yang ingin leluhur katakan kepada kakak seperguruan saya?" Kakak seperguruan saya tidak suka berbicara. Dia perlu menggunakan tulisan dan gambar untuk menyampaikan apapun yang ingin dia ekspresikan. Tak disangka, mayat wanita itu justru berkomunikasi telepati. Karena jiwa gadis abadi terluka, 6 jalan reinkarnasi pun tidak bisa memulihkannya sepenuhnya. Mendengar itu, Fuang Tang buru-buru bertanya, "Leluhur,
Mengapa jiwa kakak seperguruan saya terluka? Apakah leluhur pernah bertemu kakak seperguruan saya di kehidupan sebelumnya? Namun dia belum selesai bicara, gadis abadi itu sudah memotong. Terlalu banyak bertanya tidak menguntungkan bagimu saat ini. Saat itu, kakak seperguruan mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan bertanya. Siapa aku? Di mana aku? Gadis abadi itu terdiam sejenak lalu menatap ke arah kakak seperguruan, perlahan menjawab, kamu bisa kembali ke tempat ini, bukan tidak mungkin para rekan Dao lainnya juga bisa kembali. Tapi aku tidak punya banyak waktu lagi dan tidak tahu apakah bisa menemukan yang lain. Aku sudah membuka segel roh langit, merasakan bahwa di sini masih ada warisan spiritual Dao. Setelah ini, kalian bisa berlatih kultivasi dengan tenang. Dunia ini untuk sementara masih aman. Setelah mendengar kata-kata itu, kakak seperguruan menyerahkan ponselnya kepada Fuong Tang untuk dilihat. Setelah melihatnya, Fuong Tang pun menyampaikan apa yang ingin dikatakan kakak seperguruan. Leluhur, kakak seperguruan saya ingin bertanya apakah leluhur bisa pulih seperti sedia kala? Apakah junior ini bisa membantu? Saat itu, gadis abadi itu tiba-tiba mengulurkan tangan dengan lembut membelai wajah kakak seperguruan, lalu berkata, kehidupan sebelumnya kamu adalah gadis abadi yang murni dan bersih seperti es dan jiok. Kehidupan ini kamu adalah On Huyan, salah satu dari sekian banyak makhluk yang mencari Dao. Kisah lama dan teman-teman lama sudah berlalu, kehidupan ini tidak perlu mengingatnya lagi. Kalian sekarang baru saja melangkah ke ambang kultivasi. Terlebih dahulu berlatihlah hingga masuk ke jalan keabadian. Baru kemudian carilah jawaban yang ingin kalian ketahui. Istana bulan dapat menjawab semua keraguan kalian. Tapi jika tidak menjadi abadi, tidak bisa sampai ke istana bulan. Jagalah pedang langit Si Wei milikmu baik-baik. Di kemudian hari kamu tidak akan menderita kerugian. Sampai di sini keinginan sudah tercapai. Aku harus pergi mencari batu reinkarnasi yang tersisa di dunia ini. Mungkin masih ada secercah harapan. Jangan biarkan ia mengingatku. Jika ia bertanya, katakan saja aku sudah bereinkarnasi. Gadis abadi bulan ini pun pergi. Di belakang, aliran kekuatan yang sangat besar langsung mengejar. Ayah dan ibu Fuong Tang sudah dilindungi oleh tim tempur. Diminta untuk segera pindah malam itu juga. Meskipun bagi ayah dan ibunya, kepergian kali ini berarti meninggalkan kehidupan mereka saat ini, tapi demi keselamatan mereka, tidak ada pilihan lain. Keesokan paginya, Mang Wuyet dengan dua lingkaran hitam di mata dan mata penuh urat darah, datang bertanya kepada Fuong Tang. Pendeta tahu, menurut Anda kemana gadis abadi itu akan terbang? Fuong Tang juga terkejut melihat penampilan Mang Wuyet, berkata, dia bilang dirinya adalah jiwa yang tersisa, harus sampai ke wilayah reinkarnasi baru ada kesempatan untuk bertahan hidup. Mengikuti rute ini, mungkin dia akan pergi ke Gunung Pindao. Mendengar Pindao, Mang Wuyet dengan cepat mencari informasi terkait Kuyudu dalam benaknya. Gunung Pindao tidak memiliki sekti yang mewarisi, hanya ada beberapa kultivator pengembara saja. Asyik berpikir, Mang Wuyet begitu saja berdiri sambil tertidur. Melihat pemandangan ini, Fuong Tang hanya bisa menggelengkan kepala. Jika kamu lelah, pulanglah ke kamarmu dan tidurlah sebentar. Tak disangka, setelah itu, Mang Wuyet malah mengeluarkan sebutir pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seolah disuntik darah ayam, dia kembali bersemangat. Fuong Tang melihat itu juga tidak tahu harus berkata apa. Baguslah kalau dia bisa bertahan. Hain lagi, setelah menerima hadiah dari gadis abadi itu, kakak seperguruan selalu dalam keadaan pencerahan Dao. Sepertinya sulit dipercaya, tapi kakak seperguruan sepertinya akan segera terobosan. Jangan-jangan dia akan langsung menembus ke alam inti emas begitu saja. Terobosan inti emas di usia lebih dari 20 tahun. Jika para kultivator tua lainnya tahu, mereka pasti akan serentak gantung diri. Sejak saat itu, Fuong Tang menyerahkan sebagian informasi yang diungkapkan gadis abadi itu kepada tim investigasi, sementara dia sendiri fokus melindungi kakak seperguruan. Keadaan pencerahan Dao kakak seperguruan berlangsung beberapa hari, tingkat kultivasinya tetap stabil di puncak alam inti void. Namun yang paling mengejutkan adalah bisu kakak seperguruan tampaknya telah berkurang banyak, dari bisa mengucapkan satu kata menjadi dua kata,
sungguh kemajuan yang luar biasa. Setelah festival lampion, Fuong Tang bersiap untuk kembali ke Gunung Wudang bersama kakak seperguruan. Sebagai orang lain yang juga menerima hadiah dari gadis abadi itu, dia juga telah membuka kemampuan baru, akhirnya bisa mengajak kakak seperguruan terbang dengan pedang. Inilah romansa para kultivator pedang. Setelah ini dia dan kakak seperguruan bisa berkelana dengan pedang, menjadi sepasang kakak adik seperguruan yang terbang sambil bertarung. Tapi baru terbang beberapa jam sudah mengalami masalah. Ternyata ponsel kakak seperguruan kehabisan baterai. Saat itu, dia menatap Fuong Tang dengan ekspresi menyedihkan. Fuong Tang menoleh sambil tersenyum berkata, "Kakak seperguruan, mari kita turun dan istirahat sebentar, sekalian mengisi daya ponsel." Setelah itu, Fuong Tang menunjuk ke sebuah desa tak jauh dari sana, berniat mendarat di tempat sepi agar tidak difoto orang. Namun saat itu juga, dia tiba-tiba menemukan ada tempat berkumpulnya energi spiritual matahari dan bulan di depannya. Apakah ada orang yang memelihara siluman di sini? Ternyata, setelah energi asal langit dan bumi pulih, pepohonan, burung, dan binatang buas semuanya membuka kesadaran spiritual. Makhluk yang tidak membunuh dan fokus pada kultivasi disebut roh, sementara makhluk yang ingin menyedot esensi vital, merenggut nyawa manusia, dan merugikan umat manusia disebut iblis. Dan sekarang, tepat di depan mereka muncul seekor iblis yang sedang menyerap esensi matahari dan bulan. Setelah bertemu dengannya, Fuong Tang tentu saja tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Dia segera mengikuti cahaya rembulan menuju sebuah lokasi konstruksi. Lalu, dia menoleh dan berpesan kepada kakak seperguruan, "Jika tidak perlu bertindak, kita usahakan menangkapnya hidup-hidup, bagaimanapun juga makhluk iblis cukup langka." Setelah itu, mereka berdua mendekat ke jendela dan melihat ke dalam. Mereka menemukan sekelompok orang sedang memelihara iblis, dan sepertinya iblis-iblis ini sudah diselimuti energi kebencian. Melihat hal itu, Fuong Tang segera mengirim pesan kepada Mao Nguyat. Mao Nguyat hanya menjawab, 10 menit. Benar saja, 10 menit kemudian, orang-orang dari tim investigasi khusus tiba di sana dan menangkap semua pemelihara iblis. Dalam proses interogasi awal, menurut pengakuan orang-orang ini, mereka semua dipekerjakan untuk bekerja. Di belakang mereka ada seorang bos. Beberapa belas menit yang lalu, bos itu telah pergi dengan mobil. Setelah mengatakan itu, seorang anggota tim investigasi mengeluarkan sebuah ponsel dan berkata, "Kami sudah melakukan pemantauan dan pengejaran. Ini ditemukan di lokasi." Fuong Tang memakai sarung tangan. Dia menerimanya tanpa kontak langsung. Di dalamnya ada selembar kertas, lengkap dengan kata sandi pembuka, jelas-jelas ditinggalkan untuknya. Oleh karena itu, ketika melihat kertas ini, dia langsung mengerti, mungkin kali ini mereka terbang belum cukup tinggi sehingga terdeteksi oleh kelompok Tatu. Pihak sana mengira mereka datang untuk melakukan razia, sehingga memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Fuong Tang membuka sebuah video di ponsel. Dalam video itu, dia melihat tuan muda sekte Yin yang dulu. Dia tersenyum dan menyapa Fuong Tang. "Terbang dengan pedang di bawah rembulan, sungguh romantis. Kita bertemu lagi, Pendeta Tau Fuong. Teknik kultivasi yang dipelajari oleh kakak seperguruanmu, gadis abadi bisu, sepertinya adalah kitab rahasia Yin yang dari sekte segala benda." Sekte. Saat ini di sekte, para ahli dengan pemikiran ekstrem dapat menimbulkan kerugian bagi kalian berdua. Saya sangat menghormati kalian berdua, lebih baik kalian serahkan kitab rahasia Yin yang itu kepada saya. Saya bisa mendapatkan pahala dan penghargaan, sekaligus bisa membantu kalian berdua mencegah para sesepuh yang pemarah ini. Setelah mendengar itu, Fuong Tang berbalik untuk berbicara dengan kakak seperguruannya, yang hanya mengiriminya ekspresi umpatan yang paling vulgar. Setelah itu, dia langsung mengirim ekspresi itu kepada pihak lawan. Pihak lawan langsung berhenti mengikutinya. Selanjutnya, Fuong Tang juga melaporkan masalah ini kepada gurunya, ingin bertanya apakah guru dan istri guru memiliki solusi. Kang Wantu mengetahui masalah ini, merasa bahwa lebih baik sedikit memprovokasi mereka untuk melihat apakah mereka bisa terpancing. Meskipun selama ini, tim investigasi terus melakukan razia terhadap sekte Yin Yang, tetapi untuk membuat pihak lawan muncul lagi tidaklah semudah itu,
kecuali jika bisa menemukan sesuatu yang merangsang saraf mereka. Terakhir kali mereka sudah mengetahui sebagian isi dari kitab rahasia Yin Yang, kali ini sepertinya akan sulit Breva. Ruong Tang memang memikirkan suatu tempat yang bisa menarik mereka, dan langsung bertanya, "Guru, apakah guru masih ingat iblis kuno di kuil Zian?" Tang Wontu segera mengerti maksud Ruong Tang. "Masalah ini sudah saya atur agar orang pergi mengerjakannya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hanya saja tahap awal proyek membutuhkan 2-3 bulan, kalian berdua bersabarlah menunggu." Ruong Tang berkata, "Saya mengerti, tapi tetap berharap istri guru bisa menyebarkan kabar bahwa saya dan kakak seperguruan sedang menjalankan misi di luar. Bagaimanapun juga, saya dan kakak seperguruan akan kembali." Ruong Tang akan kembali ke Gunung Wudang untuk berkultivasi tertutup, berusaha semaksimal mungkin menghindari pengaruh pada warisan Tao Wudang. Tang Wontu setelah mendengar itu terus memuji Xiao Xing. "Kalian berdua bisa memikirkan hal-hal ini, saya sangat terhibur. Tapi watak kakak seperguruanmu masih terlalu sederhana. Nanti kamu harus lebih menjaganya, jangan sampai dia ditipu orang. Maksud saya, kamu mengerti kan?" Ruong Tang mendengarnya hingga berkeringat dingin, buru-buru berkata, "Guru, apakah saya melakukan sesuatu yang tidak pantas? Guru, apakah saya terlalu dekat dengan kakak seperguruan?" Tapi Tang Wontu tidak mengatakan apa-apa lagi, langsung menutup telepon. Hal ini membuat Ruong Tang sangat bingung. Apa sebenarnya maksud guru? Dia selalu proaktif mendekati saya dan kakak seperguruan. Beberapa hari setelah Ruong Tang dan kakak seperguruan kembali ke Gunung Wudang. Wudang, sebuah ledakan terdengar dari bangunan halaman segi 4 di gunung belakang, membuat Paman Li marah besar. Entah siapa brengsek yang setiap hari melatih seni ledakan di gunung belakang. Suara ledakan berasal dari halaman segi 4 Ruong Tang. Saat ini, dia dengan gembira memegang pedang terbang bundar yang baru saja selesai ditempa, bersiap untuk memberikannya kepada kakak seperguruannya, seolah-olah mempersembahkan harta karun. Ternyata, setelah menyelesaikan insiden kultivasi iblis, dia dan kakak seperguruan segera kembali ke Gunung Wudang untuk fokus pada kultivasi hening. Hal pertama setelah kembali ke gunung adalah menempa pedang terbang bundar untuk kakak seperguruannya. Meskipun melalui kegagalan yang tak terhitung, tetapi sekarang melihat kakak seperguruan begitu bahagia, dia merasa semua hari kegagalan itu sepadan. Kultivasi keabadian memiliki masa depan cerah, didukung oleh orang. Sekarang dipikir-pikir, sepanjang hidup ini, surga benar-benar tidak memperlakukannya dengan buruk. Jika kakak seperguruan tidak peduli dengan masalah pria dan wanita, dia akan terus berkultivasi bersamanya seperti ini. Jika suatu hari kakak seperguruan tiba-tiba tercerahkan, benih cinta tumbuh, dia pasti akan memberikan seluruh hati dan pikirannya, sama sekali tidak akan membiarkan kakak seperguruan merasakan sedikit pun kesepian. Saat dia dan kakak seperguruan fokus berkultivasi tertutup, rencana memancing guru juga berjalan lancar. Atas sarannya, tim investigasi mulai membangun kuil Zian palsu, mempersiapkan taktik mengundang musuh ke dalam perangkap. Setelah kuil Zian palsu selesai dibangun, berbagai rumor tiba-tiba muncul. Berita-berita ini sengaja atau tidak sengaja mengarahkan perhatian semua orang menuju kuil Zian yang berjarak 100 mil dari sekte pedang. Kuil Zian sekarang memang tidak hanya dijaga oleh pasukan polisi bersenjata, pasukan tempur yang ditempatkan, tetapi kadang-kadang juga ada master tahap inti emas yang melepaskan tekanan kuat. Ditambah lagi dengan tim pengawasan jaringan profesional pemerintah, benar-benar membuatnya sampai pada titik di mana yang palsu menjadi nyata. Di sisi lain, guru memimpin tim investigasi untuk terus melancarkan serangan terhadap sekte Yin Yang. Bagaimanapun, hanya dengan tekanan yang cukup besar, pihak lawan baru akan terpojok, melepaskan iblis kuno untuk meminta bantuan. 2 bulan berlalu begitu saja. Ruong Tang sekali lagi menerima telepon dari Mao Nguyat, tetapi Mao Nguyat belum menjelaskan dengan jelas. Ruong Tang sudah tidak sabar bertanya waktu, tempat, mengatakan bahwa dia bisa berangkat kapan saja. Mao Nguyat mendengarnya dan merasa bingung. "Kamu sudah tahu ya?" "Tidak apa-apa. Gadis abadi bisu sedang menembus tahap inti emas, bukan? Pendeta Tao Fuong, kamu cukup melindunginya saja. Masalah ini diserahkan kepada orang lain juga tidak apa-apa. Kekuatan lawan tidaklah kuat."
Begitu Fuong Tang mendengar bahwa kekuatan lawan tidak kuat, dia langsung curiga tim investigasi agak ceroboh. Setelah itu, dia kembali menatap kakak seperguruan yang sedang berkultivasi dan berkata, "Kakak seperguruan belum berkultivasi tertutup, waktu untuk membentuk inti emas belum tiba. Lagi pula, pertarungan ini saya tidak ingin siapapun menggantikan saya." Mau Nguyet segera setuju, mengatakan akan segera mengatur orang untuk menjemput mereka. Wong Tang juga dengan gembira berbalik dan berkata kepada kakak seperguruan, "Cepat bersiap, kita bersiap sedikit. Kita akan pergi bertanding melawan Sekte Yin Yang." Namun ketika mereka berdua sudah selesai berkemas dan bersiap untuk berangkat, Mau Nguyet menelepon lagi dan dengan sedikit canggung berkata, "Tunggu dulu, Pendeta Tau Fuong. Apakah kamu tahu apa yang baru saja saya bicarakan secara spesifik?" Wong Tang secara naluriah mengucapkan 3 kata kuil Zian. Namun tidak disangka Mau Nguyet menghela napas. "Sudah kuduga kamu salah paham. Rencana itu belum saatnya untuk bertindak. Sebenarnya Jepang, Prancis, Mesir, ketiga negara itu berencana datang ke negara kita, Dahua, untuk mengadakan pertemuan pertukaran kultivator. Apakah kamu ingin pergi?" Kudengar pihak Jepang agak sombong mengatakan bahwa pihak kita pada dasarnya tidak punya siapa-siapa. Wong Tang setelah mendengarnya sedikit bingung, pertemuan pertukaran internasional. Kenapa di kehidupan sebelumnya saya belum pernah mendengarnya? Namun karena sudah berjanji, Wong Tang tetap memutuskan untuk turun gunung bersama kakak seperguruannya untuk mengikuti pertemuan pertukaran internasional ini. Begitu tiba, mereka bertemu Biksu Huai Jing serta 2 musuh bebuyutan, Ri Tin Tuong dan Lo Fan Tri ini. Sepertinya mereka semua datang untuk mengikuti pertemuan pertukaran internasional. Setelah itu, Mau Nguyet memimpin semua orang ke ruang rapat, mulai menjelaskan situasi pertemuan pertukaran internasional kali ini. Energi asal pulih, yang berbangga tentu saja bukan hanya kita. Berbagai negara dari dulu hingga sekarang memiliki metode kultivasi sendiri, tetapi karena masalah manajemen mereka, perkembangan secara keseluruhan tidak seproduktif dan sedamai kita. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, retorika tentang teori ancaman dari kultivator Dahua muncul di forum-forum internasional. Tujuan utamanya adalah agar kita mengumumkan metode kultivasi kita secara terbuka. Secara bablakan, itu adalah kecemburuan. Kali ini, pihak lawan sebenarnya datang untuk menyelidiki sampai sejauh mana tingkat kemampuan kita. Oleh karena itu, pertemuan pertukaran kali ini, jika bisa menang total, tidak perlu sengaja kalah dari mereka. Bagaimanapun, ini juga bukan pertandingan tenis meja. Jadi tidak perlu terlalu memedulikan aspek ini. Pendeta Tau Fuong, yang wataknya memang tenang dan stabil, kali ini sedikit berlebihan juga tidak masalah. Mendengar ini, Ri Tin Chung langsung bersemangat pamer, itu memang keahliannya. Dia berkata jika Fuong Tang ada yang tidak mengerti, tanyakan saja padanya. Fuong Tang mengangguk menunjukkan dia mengerti. Waktu berlalu cepat hingga hari diselenggarakannya pertemuan pertukaran internasional. Tim yang mengikuti kompetisi kali ini adalah tim Prancis, tim Jepang, dan tim Mesir. Tang Wontu bertindak sebagai juri. Dia berdiri di arena pertandingan, mengumumkan aturan kompetisi kali ini. Saat itu, kapten tim Jepang tidak terima karena kemarin dia dipermalukan oleh Tang Wontu dan Fuong Tang. Oleh karena itu, pada pertandingan pertama, dia ingin murid utamanya bertanding melawan murid Tang Wontu untuk mendapatkan kembali kehormatan. Oleh karena itu, Fuong Tang menjadi orang pertama yang naik ke arena menghadapi atlet dari Jepang yang bersiap melancarkan jurus. Setelah mengumpulkan kekuatan, Fuong Tang hanya menggunakan 1 pedang dan dengan mudah menetralkannya. Setelah itu, dia dengan mudah mengayunkan niat pedang yang membuat lawan terlempar. Setelah kemenangan dan kekalahan ditentukan, Fuong Tang menangkupkan tangan dan berkata, "Saya sudah mengalah," lalu turun dari ring pertandingan. Tidak disangka atlet Jepang itu dengan licik menyerang Fuong Tang dari belakang. Dengan terpaksa, dia hanya bisa memegang pedang dan dengan ringan menangkis jurus itu. Setelah itu, dia kembali melepaskan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mematahkan pedang lawan. Namun demikian, lawan masih berwajah tebal ingin terus maju. Saat itu, bahkan gurunya pun tidak tahan lagi melihatnya, dia mengertakkan gigi dan menyuruhnya kembali. Selanjutnya,
seorang pendekar pedang wanita dari Prancis naik ke arena pertandingan, bersiap untuk menguji seni pedang Fuong Tang. Fuong Tang memegang pedangnya, tersenyum dan meminta bimbingan. Selanjutnya, pendekar pedang wanita itu memegang pedangnya dengan kedua tangan di depan dada. Haimpia, terdengar, lalu dia mulai mengumpulkan kekuatan. Kemudian, dia mengangkat pedang di atas kepala, membentuk aura pedang emas raksasa, dan menyerukan nama jurus ini. Melihat postur dan jurus pedang yang sangat tidak terkendali ini, Fuong Tang tak bisa menahan tawa. Pendekar pedang wanita itu segera mengayunkan pedang untuk menyerang. Menghadapi jurus ini, Fuong Tang tetap tenang seperti biasa, hanya dengan santai mengayunkan pedangnya untuk menetralkannya. Jurus pedang pendekar pedang wanita itu hancur, pedang lepas dari tangannya, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Saat itu, pedang berputar di udara. Jatuh tepat di antara kedua kaki pendekar pedang wanita itu. Dia agak canggung bangkit dari tanah, dengan wajah memerah mengucapkan terima kasih atas pelajarannya kepada Fuong Tang lalu mundur. Pertandingan ketiga giliran peserta dari Menara Emas. Namun, orang ini begitu naik panggung sudah memegang kepala dan berlutut. Semua orang yang melihatnya terkejut, terlihat seperti datang untuk mengacau. Tapi Hoi Qin sudah melihat alasannya. Ternyata dalam beberapa detik tadi, lawan menggunakan ilusi untuk menyerang Fuong Tang. Hasilnya malah diserang balik oleh niat pedang Fuong Tang. Oleh karena itu, meskipun kedua orang itu terlihat diam tak bergerak, tapi sebenarnya pemenang sudah ditentukan. Setelah itu, Fuong Tang turun panggung memberi hormat kepada gurunya. "Guru, saya beruntung tidak mempermalukan guru." Tang Ngontu menghibur. "Sudah lelah, kembalilah ke tim." Kakak seperguruan mengacungkan jempol kepada Fuong Tang, memuji kemenangan yang bagus. Fuong Tang juga tersenyum mengacungkan jempol membalas kakak seperguruan. Fuong Tang dengan 3 kemenangan sempurna kembali ke barisan. Tang Ngontu berkata kepada para pemimpin tim dari 3 negara. Barusan Laidu sudah pamer di depan ahlinya. Hari ini adalah hari pertukaran dan pembelajaran. Lebih baik biarkan 5 murid muda di belakang saya bebas memilih lawan. Bagaimana menurut kalian? Begitu selesai bicara, Titian Tuong sudah tersenyum licik, mengangkat tangan. Master Taubat Non, bolehkah saya memperkenalkan diri sedikit? Semua orang yang mendengar itu terkejut, tidak tahu orang ini mau berulah apa lagi. Tang Ngontu menoleh melihat Titian Chuong, memberi isyarat kepadanya. "Silakan bicara." Titian Chuong berdeham, lalu dengan lantang berkata, "Junior ini berani menyampaikan beberapa patah kata. Sebenarnya, pengaturan tempat duduk 5 orang kami ada maksudnya. Kalian bisa memilih lawan berdasarkan kekuatan kalian sendiri. Ini juga bentuk perhatian kami kepada kalian. Bicara kiasan sedikit, saya adalah tingkat kesulitan mudah, pria tampan yang bisa menjatuhkan negara. Di samping saya adalah tingkat kesulitan normal. Master tahu di sana adalah tingkat kesulitan sulit, kultivator pedang yang tampan, elegan, dan mahir bela diri yang luar biasa barusan adalah tingkat kesulitan neraka. Sedangkan gadis abadi di samping adalah tingkat kesulitan surga, yaitu tipe yang bisa dengan mudah membawa kalian ke surga. Bahkan jika guru kalian ikut naik, mungkin juga akan dipukuli oleh gadis abadi sampai babak belur." Berkata sampai di sini, Titian Chuong tak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Lo Fan Tre dan Hoi Qin di samping menatapnya dengan marah, sudah tahu anak ini akan menjadikan mereka berdua sebagai tameng. Namun, bagaimanapun juga tidak ada yang semuka badak itu sampai menantang yang terlemah yaitu Titian Chuong. Tapi begitu kedua orang itu bersiap naik panggung, Titian Chuong malah menjadi orang pertama yang dipilih. Benar saja, dia sudah terlalu meremehkan betapa tak tahu malunya lawan. Meskipun Titian Chuong bukan yang terkuat di pihak ini, tapi untuk mengalahkan peserta dari negara Andau tidak masalah. Dia begitu naik panggung sudah melancarkan jurus pamungkas, melemparkan ke arah lawan badai meteor api yang membara, membuat pemimpin tim lawan bahkan belum sempat menyatakan menyerah, peserta sudah dipukul pingsan. Setelah menang, Titian Chuong tak lupa menyindir beberapa kalimat. "Maaf, saya hanya tingkat kesulitan mudah saja. Saudara Tang bisa tepat waktu menarik tangan, tapi saya tidak bisa menarik tangan sehingga Anda terluka. Kalah menang adalah hal biasa dalam dunia bela diri, pendekar muda.
mau bertanding lagi. Oh, benar. Bahkan tingkat kesulitan mudah seperti saya saja kamu tidak bisa kalahkan. Lebih baik kamu reinkarnasi lagi dari awal. Pertandingan kedua. Tak disangka lawan malah mencari mati, memilih Muk Aun Huyen. Ini sepenuhnya adalah pemula level 1 yang menantang bos terakhir. Hasilnya tak perlu dikatakan lagi, sudah pasti orang itu dalam sekejap sudah di. Setelah berkali-kali kalah, pihak negara Andau tiba-tiba berbisik-bisik, terasa seperti sedang merencanakan sesuatu. Setelah itu, pemimpin tim mereka melalui penerjemah menyampaikan permintaan. Hari ini, bisa bertemu dengan para kultivator muda berbakat seperti itu adalah kesempatan langka. Meskipun tidak sesuai dengan prinsip kami, tapi kami punya permintaan yang agak berlebihan. Kami berharap kultivator pedang ini bisa turun ke ring sekali lagi dengan 2 peserta ahli teknik kami bertanding. Kami tidak ingin mencari kemenangan atau kekalahan. Meskipun menang juga tidak ada kemuliaannya. Kami hanya ingin mencoba. Sekarang coba lihat apakah teknik kami bisa mendapatkan sedikit keuntungan di hadapan kultivator pedang ini saja. Terhadap tindakan orang Andeu ini, Fu Tang hanya tertawa terbahak-bahak. Ah, Jeti ini taktiknya. Sungguh tak tahu malu, tidak takut kehilangan muka. Saat ini, Tang Ngontu meletakkan tangan di bahu Fu Tang. Tang kecil, menurutmu berapa orang yang bisa kamu hadapi sekaligus? Biarkan mereka naik bersama. Jika mereka ingin mempermalukan diri sendiri, turuti saja keinginan mereka. Gunakan pedang langit Si Wei untuk menyerang. Fu Tang menatap gurunya dan mengangguk. Setelah itu, dia melangkah naik ke arena pertarungan, mengeluarkan pedang terbang cincin pedang, berkata, "Ini hanya diskusi saja, tidak perlu terlalu terpaku pada formalitas. Kalian semua tidak perlu membedakan tua muda, naiklah bersama." Setelah itu, dia langsung melepaskan aura tahap pil kosong menengah. Kapten tim Andau, meskipun di luar tidak menunjukkan kekhawatiran, tapi tangan yang terkepal menunjukkan batin yang sangat terguncang. Tak disangka kultivasi pemuda ini tidak kalah dariku. Kultivator Daihang memang tidak bisa diremehkan. Setelah itu, 2 gadis mengenakan kimono melangkah naik ke panggung untuk menantang. Namun, Fu Tang tak menyangka kedua orang ini begitu naik panggung sudah mulai membuka pakaian, memperlihatkan stocking hitam dan stocking jaring di dalamnya. Semuanya adalah pakaian seksi. Gaya macam apa ini untuk bertanding? Melihat pemandangan ini, wajah kakak seperguruan langsung menjadi marah, seolah sedang berkata, "Kamu berani menggoda adik seperguruanku? Sungguh tak tahu malu. Aku sangat ingin bertarung, bisakah aku menggantikannya?" Saat ini, Fu Tang di panggung, menghadapi serangan kedua orang itu, merasa sedikit familiar. Tiba-tiba dia teringat, ternyata sangat mirip dengan perawat wanita yang sebelumnya bertarung di rumah sakit. Perawat wanita itu adalah orang dari sekte Yin Yang. Kalau begitu petinggi negara Andau pasti punya hubungan dengan sekte Yin Yang. Jika sudah begitu, dia juga tidak perlu terus menahan diri lagi. Hutang baru dan hutang lama hari ini akan diselesaikan semua. Setelah menyelesaikan kedua gadis itu, Fu Tang menatap lurus ke arah kapten tim negara Andau, menyindir berkata, "Teknik yang kalian katakan hanya sampai di situ saja. Apa tidak ada teknik yang lebih mendalam lagi?" Teknik langkah ini hanyalah versi sederhana dari seni penghindar 8 trigram negara Daihang. Dulu kalian belajar banyak sihir kultivasi di Daihang seperti itu? Apakah semuanya sudah punah? Orang negara Andau begitu mendengar langsung marah, segera bersiap untuk naik panggung bertarung dengan Fu Tang secara pribadi. Tapi dari kecil hingga dewasa, belum pernah menjadi lawan Fu Tang. Setelah bertukar beberapa jurus, Fu Tang langsung menggunakan seni pedang 7 bintang, memukuli lawan sampai babak belur. Padahal ini juga Fu Tang sengaja menahan diri, jika tidak, dia sudah lama tergeletak. Setelah itu, Fu Tang langsung berkata, "Jika kalian bisa memaksa saya menggunakan jurus pedang terkuat, hari ini saya akan mengaku kalah. Bagaimana?" Tak disangka orang-orang negara Andau ini benar-benar semuka badai itu, semua menyerbu naik panggung untuk menantang. Fu Tang menghadapi aura pedang tak terhitung yang terbang datang. Fu Tang tidak panik sama sekali. Kultivator jahat memang seharusnya mati, sudah menjadi musuh maka semakin tidak perlu menahan diri. Meskipun Daihang mengejar perdamaian,
Tapi dendam darah antara Daihai dan negara Andou tidak bisa dilupakan. Oleh karena itu, dia ingin menyelidiki apakah di antara orang-orang negara Andou ini ada yang berasal dari sekte Yin yang 10.000 benda atau tidak. Lagi pula, sekarang saya mewakili Daihai, mewakili para senior yang sudah berkorban demi pertempuran tahun itu. Energi asal kultivator Daihai sudah pulih, ninjutsu Bushido sudah bangkit kembali, kalian pikir kalian sudah kuat lagi? Lagi-lagi bodoh tidak mau diam, lagi-lagi ingin membuat masalah, dan menunjukkan mata seperti serigala. Hari ini saya ingin memberitahu kalian bahwa kultivator Daihai adalah ahli sejati yang berdiri kokoh di bumi ini. Memikirkan hal ini, menghadapi para ninja yang mengepungnya, dia mengayunkan tangan sembarangan, melepaskan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, membuat mereka yang menyerang terbang keluar. Setelah membereskan kelompok pertama, Kapten tim Pulau Inggris kembali memerintahkan kelompok kedua untuk maju, menggunakan taktik lautan manusia untuk melemahkan dan menghancurkan Fuong Tang. Titian Chuang sangat marah karena ketidaktahu malu orang-orang ini dan langsung ingin maju membantu Fuong Tang. Namun, dia malah dipukul pingsan oleh Muk Wan Huyen. Setelah itu, kakak seperguruan perlahan berkata, "Percayalah pada adik seperguruan Fuong Tang sekali lagi." Begitu menerjang menghadapi para kultivator Pulau Inggris, Fuong Tang tetap tenang menerima serangan. Namun selama pertarungan, dia menyadari ada seseorang yang terus bersembunyi di belakang pemimpin Pulau Inggris, tidak pernah menyerang sama sekali dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, dia sengaja menunjukkan celah, hanya menggunakan formasi pedang 7 bintang untuk bertarung dengan beberapa orang lainnya, membuat lawan mengira dia tidak bisa mengalihkan perhatian untuk menggunakan teknik mengendalikan pedang. Benar saja, lawan terpancing. Satu orang segera berputar ke belakang, satu orang lagi langsung menyerbu ke arahnya, mengayunkan pedang untuk menjepitnya di tengah. Melihat itu, sudut bibir Fuong Tang sedikit terangkat. Seketika itu juga dia mengerahkan teknik mengendalikan pedang bersama dengan satu pedang Ziwei. Tidak hanya mengalahkan keduanya dalam sekejap, tetapi bahkan dinding olah pertemuan pun jebol berlubang besar. Melihat lubang di dinding, pemimpin Pulau Inggris ketakutan setengah mati. Jika serangan tadi mengenai dia, diperkirakan nasibnya tidak akan berbeda dari dinding itu. Setelah mencapai tujuannya, Fuong Tang langsung menyatakan kalah. "Saya masih terlalu muda, tingkat kultivasi pedang saya belum cukup. Saya sudah menggunakan jurus terkuat saya.